Malik bin Dinar al-Sami adalah putra seorang budak berbangsa Persia dari Sijistan Kabul, dan menjadi murid Hasan al-Basri. Ia terhitung sebagai ahli hadis sahih, dan merawikan hadis dari tokoh-tokoh terpercaya di masa lampau, seperti Anas bin Malik dan Ibnu Sirin. Malik bin Dinar adalah seorang kaligrafer Al-Quran yang terkenal. Ia meninggal sekitar tahun 130 Hijriyah, 748 Masehi. Ketika Malik dilahirkan, ayahnya adalah seorang budak, tetapi Malik adalah seorang yang merdeka. Dikisahkan, bahwa pada suatu ketika Malik bin Dinar menumpang sebuah perahu. Setelah berada di tengah lautan, awak-awak perahu meminta dan berkata kepada Malik, "Bayarlah ongkos perjalananmu." "Aku tak mempunyai uang," jawab Malik. Awak-awak perahu memukulnya, hingga ia pingsan. Ketika Malik siuman, mereka meminta lagi, "Bayarlah ongkos perjalananmu." "Aku tidak mempunyai uang," jawab Malik sekali lagi, dan untuk kedua kalinya mereka memukulnya hingga pingsan. Ketika Malik siuman kembali, maka untuk ketiga kalinya mereka mendesak, "Bayarlah ongkos perjalananmu." "Aku tidak mempunyai uang. Marilah kita pegang kedua kakinya dan kita lemparkan dia ke laut." Pelaut-pelaut tersebut berseru. Saat itu juga, semua ikan di laut mendongakkan kepala mereka ke permukaan air, dan masing-masing membawa 2 keping dinar emas di mulutnya. Malik menjulurkan tangan. Dari mulut seekor ikan diambilnya 2 dinar, dan uang itu diberikannya kepada awak-awak perahu. Melihat kejadian ini, pelaut-pelaut tersebut segera berlutut. Dengan berjalan di atas air, Malik kemudian meninggalkan perahu tersebut. Inilah penyebab mengapa ia dinamakan Malik bin Dinar. Tentang pertaubatan Malik bin Dinar, kisahnya adalah sebagai berikut. Ia adalah seorang lelaki yang sangat tampan, gemar bersenang-senang dan memiliki harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Malik tinggal di Damaskus, di mana golongan Muawiyah telah membangun sebuah masjid yang besar dan mewah. Malik ingin sekali diangkat sebagai pengurus masjid tersebut. Maka pergilah ia ke masjid itu. Di pojok ruangan masjid itu, dibentangkannya sajadahnya, dan disitulah ia selama setahun terus-menerus melakukan ibadah, sambil berharap agar setiap orang akan melihatnya sedang melakukan salat. "Alangkah munafiknya engkau ini," ia selalu berkata kepada dirinya sendiri. Setahun telah berlalu. Apabila hari telah malam, Malik keluar dari masjid itu dan pergi bersenang-senang. Pada suatu malam, ketika ia sedang menikmati musik, dikala semua teman-temannya telah tertidur, tiba-tiba dari kecapi yang sedang dimainkannya, terdengar sebuah suara. "Malik, kenapa engkau belum juga bertaubat?" Mendengar kata-kata yang sangat menggetarkan hati ini, Malik segera melemparkan kecapinya, dan berlari ke masjid. "Selama setahun penuh, aku telah menyembah Allah secara munafik," ia berkata kepada dirinya sendiri. "Bukankah lebih baik, jika aku menyembah Allah dengan sepenuh hati? Aku malu. Apakah yang harus kulakukan? Seandainya orang-orang hendak mengangkatku sebagai pengurus masjid, aku tidak akan mau menerimanya." Ia bertekad dan berkhusyuk kepada Allah. Pada malam itulah untuk pertama kalinya, ia salat dengan penuh keikhlasan. Keesokan harinya, seperti biasa, orang-orang berkumpul di depan masjid. Lihatlah dinding masjid telah retak-retak, mereka berseru. "Kita harus mengangkat seorang pengawas untuk memperbaiki masjid ini." Maka mereka bersepakat bahwa yang paling tepat menjadi pengawas masjid itu adalah Malik. Segera mereka mendatangi Malik yang ketika itu sedang salat. Dengan sabar mereka menunggu Malik menyelesaikan salatnya. "Kami datang untuk memintamu agar sudi menerima pengangkatan kami ini," mereka berkata. "Ya Allah," seru Malik, "setahun penuh aku menyembahmu secara munafik dan tak seorang pun yang memandang diriku. Kini setelah diberikan jiwaku kepadamu, dan bertekad bahwa aku tidak menginginkan pengangkatan atas diriku, engkau menyuruh 20 orang menghadapku untuk mengalungkan tugas tersebut ke leherku. Demi kebesaranmu, aku tidak menginginkan pengangkatan atas diriku ini.
Malik berlari meninggalkan masjid itu. Kemudian menyibukkan diri beribadah kepada Allah. Dan menjalani hidup prihatin serta penuh disiplin. Ia menjadi seorang yang terhormat dan saleh. Ketika seorang hartawan kota Basrah meninggal dunia, dan ia meninggalkan seorang puteri yang cantik, si puteri mendatangi Sabit al-Bunani untuk memohon pertolongan. "Aku ingin menjadi istri Malik," katanya, "sehingga ia dapat menolongku di dalam mematuhi perintah-perintah Allah." Keinginan dari dara ini disampaikan Sabit kepada Malik. "Aku telah menjatuhkan talak kepada dunia," jawab Malik. "Wanita itu adalah milik dunia yang telah kutalak, karena itu aku tidak dapat menikahinya." Ada seorang pemuda tetangga Malik, tingkah lakunya sangat berandal dan mengganggu ketentraman. Malik sering terganggu oleh tingkah laku si pemuda berandal ini. Namun dengan sabar, ia menunggu agar ada orang lain yang tampil untuk menegur si pemuda tersebut. Tetapi orang-orang justru menghadap Malik dengan keluhan-keluhan mereka terhadap si pemuda. Maka pergilah Malik mendatangi pemuda itu, dan meminta agar ia merubah tingkah lakunya. Dengan bandel dan seenaknya si pemuda menjawab, "Aku adalah kesayangan Sultan, dan tidak seorang pun dapat melarang atau mencegahku untuk berbuat sekehendak hatiku. Aku akan mengadu kepada Sultan," Malik mengancam. "Sultan tidak akan mencela diriku," jawab si pemuda. "Apapun yang kulakukan, Sultan akan menyukainya." "Baiklah. Jika Sultan tidak dapat berbuat apa-apa," Malik meneruskan ancamannya, "aku akan mengadu kepada Yang Maha Pengasih," sambil menunjuk ke atas. "Allah," jawab si pemuda. "Ia terlampau pengasih untuk menghukum diriku ini." Jawaban ini membuat Malik bungkam, tak dapat mengatakan apa-apa. Si pemuda ditinggalkannya. Beberapa hari berlalu dan tingkah si pemuda benar-benar telah melampaui batas. Sekali lagi Malik pergi untuk menegur si pemuda. Tetapi di tengah perjalanan Malik mendengar seruan yang ditujukan kepadanya. "Jangan engkau sentuh sahabatku itu." Masih dalam keadaan terkejut dan gemetar Malik menjumpai si pemuda. Melihat kedatangan Malik, si pemuda menyentak. "Apa pulakah yang telah terjadi, sehingga engkau datang ke sini untuk kedua kalinya?" Malik menjawab, "Kali ini aku datang bukan untuk mencela tingkah lakumu. Aku datang semata-mata untuk menyampaikan kepadamu bahwa aku telah mendengar seruan yang mengatakan, 'Jangan engkau sentuh sahabatku itu.'" Si pemuda berseru, "Wahai, kalau begitu halnya, maka gedungku ini akan kujadikan sebagai tempat untuk beribadah kepadanya. Aku tidak peduli lagi dengan semua harta kekayaanku ini." Setelah berkata demikian, ia pun pergi dan meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya, dan memulai pengembaraan di atas dunia ini. Malik mengisahkan bahwa beberapa lama kemudian di kota Mekah, ia bertemu dengan pemuda tersebut dalam keadaan terlunta-lunta menjelang akhir hayatnya. "Ia adalah sahabatku," si pemuda berkata dengan terengah-engah. "Aku akan menemui sahabatku." Setelah berkata demikian, ia lalu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Telah bertahun-tahun, bibir Malik tidak dilewati makanan yang manis maupun yang asam. Setiap malam, ia pergi ke tukang roti, dan membeli 2 potong roti untuk berbuka puasanya. Kadang-kadang, roti yang dibelinya itu masih terasa hangat. Dan ini menghibur hatinya, dan dianggapnya sebagai perangsang selera. Pada suatu hari, Malik jatuh sakit, dan ia sangat ingin memakan daging. 10 hari lamanya keinginan itu dapat ditahannya. Sewaktu ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, maka pergilah ia ke toko makanan untuk membeli 2-3 potong kaki domba, dan menyembunyikan kaki domba tersebut di lengan bajunya. Si pemilik toko menyuruh seorang pelayannya membuntuti Malik untuk menyelidiki apa yang hendak dilakukannya. Tidak berapa lama kemudian, si pelayan kembali dengan air mata berlinang. Si pelayan memberikan laporannya. Dari sini, ia pergi ke sebuah tempat yang sepi. Di tempat itu, dikeluarkannya kaki-kaki domba itu, diciumnya dan ia berkata kepada dirinya sendiri, "Lebih daripada ini bukanlah hakmu." Kemudian diberikannya roti dan kaki-kaki domba tersebut kepada seorang pengemis. Kemudian ia berkata pula kepada dirinya sendiri, "Wahai jasmani yang lemah, jangan kau sangka bahwa aku menyakitimu karena benci kepadamu. Hal ini kulakukan agar pada hari berbangkit nanti, engkau tidak dibakar di dalam api neraka. Bersabarlah beberapa hari lagi, karena pada saat itu,
Godaan ini mungkin telah berhenti, dan engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Pada suatu ketika, Malik bin Dinar berkata, "Aku tidak mengerti apakah maksudnya ucapan, bila seseorang tidak memakan daging selama 40 hari, maka kecerdasan akalnya akan berkurang. Aku sendiri tidak pernah makan daging selama 20 tahun. Tetapi kian lama kecerdasan akalku makin bertambah juga." Selama 40 tahun, Malik tinggal di kota Basrah, dan selama itu pula ia tidak pernah memakan buah korma yang segar. Apabila musim korma tiba, ia berkata, "Wahai penduduk kota Basrah, saksikanlah betapa perutku tidak menjadi kempes karena tidak memakan buah korma, dan betapa perut kalian tidak gembung karena setiap hari memakan buah korma." Namun setelah 40 tahun lamanya, batinnya diserang kegelisahan. Betapapun usahanya, namun keinginannya untuk memakan buah korma segar tidak dapat ditindasnya lagi. Akhirnya, setelah beberapa hari berlalu, keinginan tersebut kian menjadi-jadi, walaupun tak pernah dikabulkannya, dan Malik akhirnya tak berdaya untuk menolak desakan nafsunya itu. "Aku tidak mau makan buah korma," ia menyangkal keinginannya sendiri. "Lebih baik aku dibunuh atau mati." Malam itu terdengarlah suara yang berkata, "Engkau harus memakan buah korma. Bebaskan jasmanimu dari kungkungan." Mendengar suara ini, jasmaninya yang merasa memperoleh kesempatan itu, mulai menjerit-jerit. "Jika engkau menginginkan buah kurma," Malik menyentak, "berpuasalah terus-menerus selama 1 minggu dan sholatlah sepanjang malam. Setelah itu barulah akan kuberikan buah kurma kepadamu." Ucapan ini membuat jasmaninya senang. Dan seminggu penuh ia salat sepanjang malam dan berpuasa setiap hari. Setelah itu ia pergi ke pasar, membeli beberapa buah kurma, kemudian pergi ke masjid untuk memakan buah kurma tersebut di lantai atas. Tetapi dari loteng sebuah rumah, seorang bocah berseru, "Ayah, seorang Yahudi membeli kurma dan hendak memakannya di dalam masjid." "Apa pula yang hendak dilakukan Yahudi itu di dalam masjid?" Si ayah menggerutu, dan bergegas untuk melihat siapakah Yahudi yang dimaksud anaknya itu. Tetapi begitu melihat Malik, ia lantas berlutut. "Apa arti kata-kata yang diucapkan anak itu?" Malik mendesak, "Maafkanlah ia guru." Si ayah memohon, ia masih anak-anak dan tidak mengerti. "Di sekitar ini, banyak orang-orang Yahudi. Kami selalu berpuasa, dan anak-anak kami menyaksikan, beberapa orang-orang Yahudi makan di siang hari. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa setiap orang yang makan di siang hari adalah seorang Yahudi. Apa-apa yang telah diucapkannya adalah karena kebodohannya. Maafkanlah dia." Mendengar penjelasan tersebut, Malik sangat menyesal. Ia menyadari bahwa anak itu telah didorong Allah untuk mengucapkan kata-kata itu. "Ya Allah," seru Malik, "sebuah kurma pun belum sempat kumakan. Dan engkau menyebutku Yahudi melalui lidah seorang anak yang tak berdosa. Seandainya kurma-kurma ini sempat termakan olehku, niscaya engkau akan menyatakan diriku sebagai seorang kafir. Demi kebesaranmu, aku bersumpah, tidak akan memakan buah korma untuk selama-lamanya." Sumber kisah dari kitab Tazkiratul Auliyah karya Fariduddin Attar. Nama lengkapnya adalah Habib Ibnu Muhammad Al-Ajami Al-Basri. Dia orang Persia yang tinggal di Basrah. Dia seorang perawi terkemuka yang meriwayatkan hadis dari Hasan Basri, Ibnu Sirin dan lainnya. Keberpalingannya dari kesenangan hidup dan dari memperturutkan hawa nafsunya. Dipicu oleh kefasihan Al-Hasan, Habib sering menghadiri ceramah-ceramahnya, dan akhirnya menjadi salah satu teman terdekatnya. Awalnya, dia seorang yang kaya raya yang berprofesi sebagai lintah darat. Ia tinggal di Basrah. Setiap hari ia berkeliling kota untuk menagihi orang-orang yang berhutang padanya. Jika tidak ada uang, ia akan meminta pembayaran dengan kulit domba untuk bahan sepatunya, begitulah mata pencahariannya. Suatu hari, ia pergi menemui seseorang yang berhutang padanya, tapi orang tersebut tidak ada di rumah. Karena gagal menemui orang itu, ia pun meminta pembayaran dengan kulit domba. "Suamiku tidak ada di rumah," tutur si istri pengutang itu padanya. "Aku sendiri tidak punya apa-apa. Kami telah menyembelih seekor domba.
Tetapi kini tinggal lehernya yang tersisa, bila kau mau, aku akan memberikannya padamu. Boleh juga, ujar Habib. Ia berpikir bahwa, setidaknya ia bisa membawa pulang leher domba itu. Panaskan panci, ujarnya. Aku tidak punya roti, ataupun bahan bakar, kata wanita itu. Baiklah, kata Habib. Aku akan pergi mengambil roti serta bahan bakar. Wanita itu menyiapkan panci. Dan masakan itu pun matang, si wanita itu hendak menuangkannya ke dalam sebuah mangkuk. Saat itu datang seorang pengemis mengetuk pintu. Jika kami memberi apa yang kami miliki, teriak Habib, kau tidak akan menjadi kaya, sementara kami sendiri akan menjadi miskin. Sang pengemis, dengan putus asa, meminta menuangkan sesuatu ke mangkuknya. Wanita itu mengangkat tutup panci, dan melihat bahwa seluruh isinya telah berubah menjadi darah hitam. Wanita itu menjadi pucat. Ia bergegas menemui Habib dan menarik tangannya, membawanya melihat panci itu. Lihatlah apa yang terjadi. Akibat praktik riba terkutukmu itu, dan akibat caci makimu pada pengemis itu, pekik wanita itu. Apa yang akan menimpa kita sekarang di dunia ini, belum lagi di akhirat kelak? Melihat hal ini, Habib merasakan seolah ada kobaran api di dalam tubuhnya yang tidak akan pernah surut. Wahai wanita, ujarnya, aku menyesali segala yang pernah aku lakukan. Esok harinya, Habib kembali pergi menemui orang-orang yang berhutang padanya untuk menagih. Hari itu hari Jumat. Anak-anak terlihat bermain di jalan. Ketika mereka melihat Habib, mereka berteriak, lihat itu, Habib si lintah darat. Jangan dekat-dekat, agar debunya tidak menempel pada tubuh kita, dan membuat kita terkutuk seperti dirinya. Kata-kata ini sangat menyakiti Habib. Ia kemudian menuju gedung pertemuan. Di sana Hasan Basri sedang berceramah. Kebetulan ada kata-kata Hasan Basri yang benar-benar menghentak hatinya, hingga membuatnya jatuh pingsan. Sejak saat itu ia pun bertobat. Menyadari apa yang telah terjadi, Hasan Basri memegang tangan Habib dan menenangkannya. Sepulangnya dari gedung pertemuan, Habib terlihat oleh seseorang yang berhutang padanya, orang itu pun hendak melarikan diri. Jangan lari, kata Habib padanya, mulai sekarang, akulah yang harus melarikan diri darimu. Habib pun berlalu. Anak-anak masih saja bermain di jalan. Ketika mereka melihat Habib, mereka kembali berteriak, lihat itu, Habib yang bertobat. Jangan dekat-dekat, agar debu kita tidak menempel di tubuhnya, karena kita adalah para pendosa. Ya Allah ya Tuhan, tangis Habib, karena satu hari ini, di mana aku bertobat, Engkau telah menabuh genderang di hati-hati manusia untukku, dan membuat namaku masyhur karena kebajikan. Lalu ia pun mengeluarkan pernyataan, siapa saja yang menginginkan apapun dari Habib, datanglah kepadaku dan ambil apapun yang kalian mau. Orang-orang pun berkumpul di rumahnya, dan dia memberikan segala apa yang dimilikinya hingga ia tak punya uang sepeser pun. Kemudian ada seorang pria datang meminta sesuatu. Karena sudah tidak memiliki apa-apa lagi, Habib memberi pria itu kain istrinya. Kepada seseorang yang datang kemudian, Habib memberikan bajunya sendiri, ia menjadi telanjang dada. Setelah itu, ia menyepi di tepi sungai Efrat. Di sana ia menyerahkan diri sepenuhnya untuk menyembah Allah. Setiap hari, siang dan malam, ia belajar di bawah bimbingan Hasan Basri, tapi ia tidak bisa mempelajari Al-Quran. Karenanya ia dijuluki barbar. Seiring dengan perjalanan waktu, ia pun menjadi orang yang sangat miskin. Istrinya memintanya untuk memberi nafkah sehari-hari. Maka ia pun keluar rumah menuju tepi sungai Efrat untuk beribadah. Ketika malam tiba, ia kembali ke rumah. Suamiku, di mana engkau bekerja? Kenapa tidak membawa pulang apa-apa? Tanya istrinya. Aku bekerja pada seseorang yang sangat dermawan. Jawab Habib, saking dermawannya ia, aku sampai malu untuk meminta sesuatu kepadanya. Bila telah tiba waktu yang tepat, ia akan memberi. Ia berkata, setiap 10 hari, aku membayar upah. Begitulah setiap hari, Habib pergi ke tepi sungai Efrat, dan beribadah di sana hingga 10 hari. Pada hari ke-10, di waktu zuhur, terbetik pikiran di benaknya. Apa yang dapat aku bawa pulang malam ini? Dan apa yang akan aku katakan pada istriku? Ia merenungkan hal ini dalam-dalam. Seketika, Allah yang Maha Kuasa mengutus beberapa orang kuli ke rumah Habib, dengan membawa tepung, daging domba, minyak, madu, rempah-rempah, dan bumbu dapur. Kuli-kuli tersebut menaruh barang-barang itu di depan rumah Habib.
Seorang anak muda yang tampan menyertai mereka dengan membawa sebanyak 300 dirham. Anak muda itu mengetuk pintu rumah Habib. "Apa keperluan Anda?" tanya istri Habib sambil membuka pintu. "Tuanku telah mengirim semua ini," jawab anak muda itu. "Bilang pada Habib bila kau tingkatkan hasilnya, niscaya akan kami tingkatkan upahnya." Setelah mengatakan hal itu, ia pun pergi. Di kegelapan malam, Habib melangkah pulang dengan perasaan malu dan sedih. Ketika ia semakin mendekati rumahnya, ia mencium aroma roti dan masakan. Istrinya berlari menyambutnya, membersihkan wajahnya, dan berlaku sangat lembut padanya. "Suamiku," katanya, "tuanmu itu sangat baik, dermawan serta penuh cinta dan kebaikan. Lihatlah apa yang telah ia kirimkan melalui seorang anak muda yang tampan." Dan anak muda berkata, "Jika Habib pulang, katakan padanya, bila kau tingkatkan hasilmu, niscaya kami akan tingkatkan upahmu." Suatu hari, seorang wanita tua menemui Habib dan tersungkur di hadapannya, meratap sedih. "Aku mempunyai seorang anak laki-laki. Kami telah terpisah sekian lama. Aku tidak dapat lagi menahan derita terpisah darinya. Berdoalah kepada Allah." Pintanya kepada Habib, "Mungkin doamu kepadanya akan membawa anakku pulang kembali." "Apakah ibu punya uang?" tanya Habib. "Iya, 2 dirham," jawabnya. "Berikanlah uang itu kepada fakir miskin." Setelah itu Habib pun berdoa. Kemudian berkata kepada wanita tua itu, "Pulanglah, anakmu telah kembali padamu." Sesampainya di rumahnya, wanita tua itu melihat anak laki-lakinya. "Anakku!" teriaknya gembira, kemudian ia membawa anaknya itu menemui Habib. "Apa yang terjadi?" Habib bertanya. "Aku berada di Kirman," jawab si anak. "Guruku menyuruhku membeli daging. Aku membelinya dan hendak kembali pulang kepada guruku. Tapi aku terhalang oleh kerasnya hembusan angin. Dan aku mendengar suara yang mengatakan, 'Wahai angin, bawalah dia ke rumahnya,' dengan berkah doa Habib dan 2 dirham yang disedekahkan." Suatu ketika, kelaparan mewabah di Basrah. Habib membeli banyak bahan makanan dengan cara kredit, dan menyedekahkannya semua. Habib menaruh pundi uangnya yang kosong di bawah bantal. Ketika para pedagang bahan makanan menagih uangnya, ia mengeluarkan pundinya, yang secara ajaib telah penuh berisi dirham. Habib memiliki rumah di persimpangan jalan. Ia memiliki sebuah mantel bulu yang ia kenakan ketika musim panas dan musim dingin. Suatu kali, ketika hendak mengambil air wudhu, ia meletakkan mantelnya di atas tanah. Kebetulan Hasan Basri lewat dan melihat mantel Habib tergeletak di jalan. "Si barbar ini, Habib, pastilah tidak tahu nilai mantelnya," komentar Hasan. "Mantel bulu ini, mestinya tidak diletakkan begini saja di sini, bisa hilang nanti." Maka, Hasan pun berdiri di sana sambil mengawasi mantel itu. Kemudian Habib pun kembali. "Imam kaum muslim," katanya menyambut Hasan. "Mengapa Anda berdiri di sana?" "Tidakkah kau tahu?" jawab Hasan. "Mantel ini mestinya tidak ditinggal begitu saja di sini. Bisa hilang. Katakan, kau titipkan kepada siapa mantel ini sementara kau pergi?" "Kepada Allah," jawab Habib, "yang telah menunjukmu untuk menjaganya." Suatu hari, Hasan mengunjungi rumah kediaman Habib. Habib menyuguhkan 2 potong roti gandum dan sedikit garam kepada Hasan. Keduanya pun mulai makan. Tiba-tiba seorang pengemis datang, dan Habib memberikan 2 potong roti itu kepada si pengemis. "Habib," tegur Hasan yang terlihat bingung. "Kau orang yang baik, alangkah lebih baiknya jika kau juga berpengetahuan. Kau mengambil roti di bawah hidung tamumu dan memberikannya semua kepada pengemis. Mestinya kau berikan sebagian untuk pengemis, dan sebagian lagi untuk tamumu." Habib diam saja. Tak lama berselang, seorang budak datang membawa sebuah baki berisi daging panggang, manisan, roti yang lezat, dan uang 500 dirham. Budak itu menyerahkan semuanya kepada Habib. Dan Habib menyedekahkan uang 500 dirham kepada fakir miskin. Dan menyuguhkan makanan itu kepada Hasan. "Guru," katanya ketika Hasan tengah makan, "Anda seorang yang baik, alangkah lebih baiknya jika Anda juga memiliki sedikit keyakinan. Pengetahuan harus diiringi dengan iman." Suatu hari, sejumlah aparat Al-Hajjaj mencari-cari Hasan. Sedang Hasan bersembunyi di tempat Habib biasa berkholwat. "Apa kau melihat Hasan hari ini?" tanya para aparat itu kepada Habib. "Ya, aku melihatnya," jawab Habib. "Di mana dia?" "Di dalam sini."
Para aparat itu pun menggeledah tempat yang ditunjuk Habib, tapi mereka tidak dapat menemukan Hasan. 7 kali tangan mereka menyentuhku. Kata Hasan meriwayatkan di kemudian hari, tapi mereka tidak dapat melihatku. Habib, tegur Hasan setelah para aparat itu pergi. Kau tidak memenuhi kewajibanmu kepada gurumu, kau membocorkan persembunyianku. Guru, ujar Habib, karena aku berkata jujur, maka Anda bisa bebas. Jika tadi aku berbohong, kita berdua pastilah ditangkap. Apa yang kau baca, sehingga mereka tidak bisa melihatku, tanya Hasan. Aku membaca ayat kursi 10 kali, jawab Habib. 10 kali aku membaca, Rasul percaya. Dan 10 kali katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Lalu aku berkata, Ya Allah, aku telah mempercayakan Hasan kepadamu, jagalah dia. Suatu kali, Hasan berniat pergi ke suatu tempat. Ia menyusuri tepi sungai Tigris, dan tampak merenung ketika Habib tiba di tempat itu. Guru, mengapa Anda berdiri di sini? Tanya Habib. Aku ingin pergi ke suatu tempat, namun perahunya terlambat, jawab Hasan. Guru, apa yang telah terjadi padamu? Tanya Habib. Semua yang ku tahu, ku pelajari darimu. Hilangkan kedengkian dalam hatimu. Tutuplah hatimu dari keduniawian. Ketahuilah bahwa penderitaan adalah hadiah yang amat berharga, dan semua urusan adalah dari Tuhan. Kemudian taruhlah kaki di atas air dan berjalanlah. Selesai berkata demikian, Habib melangkah di atas air dan meninggalkan tempat itu. Demi melihat itu, Hasan pun jatuh pingsan. Ketika ia siuman, orang-orang bertanya kepadanya, Wahai imam kaum muslimin, apa yang telah terjadi padamu? Muridku Habib, baru saja menegurku, jawab Hasan. Kemudian ia melangkah di atas air dan pergi meninggalkan tempat ini. Sementara aku tetap tak berdaya. Jika aku kelak diperintahkan seberangi jembatan itu, dan aku tetap tak berdaya seperti ini, apa yang dapat aku lakukan? Dalam kesempatan lain, Hasan bertanya, Habib, bagaimana kau dapat memperoleh kekuatan itu? Aku memutihkan hatiku, sementara Anda menghitamkan kertas, jawab Habib. Sewaktu masih remaja, Fuzail mendirikan tenda di tengah-tengah padang pasir, yaitu di antara Merv dan Baur. Jubahnya terbuat dari bahan kasar. Topinya terbuat dari bulu domba, dan di lehernya senantiasa tergantung sebuah tasbih. Fuzail mempunyai banyak teman, yang semuanya terdiri dari para pencuri dan pembegal. Siang dan malam mereka merampok, membunuh dan membawa hasil rampasan mereka kepada Fuzail karena ia adalah kepala mereka. Fuzail mengambil sesuatu yang disukainya. Sesudah itu membagi-bagikan lebihan harta rampasan tersebut kepada semua sahabatnya. Ia selalu tanggap tentang sesuatu dan tak pernah alfa dari pertemuan-pertemuan mereka. Setiap anggota baru yang sekali saja tidak menghadiri pertemuan, Fuzail akan mengeluarkannya dari kelompok mereka. Suatu hari, sebuah kafilah yang besar melewati daerah mereka. Fuzail dan sahabat-sahabatnya telah menanti-nantikan kedatangan kafilah tersebut. Di dalam rombongan itu, ada seorang lelaki yang pernah mendengar desas-desus mengenai para perampok itu. Ketika ia melihat kawanan perampok itu dari kejauhan, ia pun berpikir, bagaimanakah ia harus menyembunyikan sekantong emas yang dimilikinya. Kantong emas itu akan kusembunyikan, ia berkata di dalam hati. Dengan demikian jika para perampok membegal rombongan ini, aku masih mempunyai modal untuk diandalkan. Ia menyimpang dari jalan raya. Kemudian ia melihat sebuah tenda. Dan di dekat tenda itu ada seorang yang wajah dan pakaiannya tampak sebagai seorang pertapa. Maka, kantong emas itu pun lalu dititipkannya kepada orang itu, yang sebenarnya adalah Fuzail sendiri. Taruhlah kantongmu itu di pojok tendaku, Fuzail berkata kepadanya. Lelaki itu melakukan seperti apa yang dikatakan Fuzail. Kemudian ia kembali ke rombongannya, tetapi ternyata mereka telah dibegal oleh kawanan Fuzail. Semua barang bawaan mereka telah dirampas sedang kaki dan tangan mereka diikat. Lelaki itu melepaskan ikatan sahabat-sahabat seperjalanannya. Setelah mengumpulkan harta benda mereka yang masih tersisa, menyingkirlah mereka dari tempat kejadian itu. Lelaki tadi kembali ke tenda Fuzail untuk mengambil kantong emasnya. Ia melihat Fuzail sedang berkerumun dengan kawanan perampok, dan membagi-bagikan hasil rampasan mereka.
Celaka, ternyata aku telah menitipkan kantong emasku kepada seorang maling, lelaki itu mengeluh. Tetapi Fuzail yang dari kejauhan melihatnya, memanggilnya dan ia pun datang menghampiri. Apakah yang engkau kehendaki? Lelaki itu bertanya kepada Fuzail. Ambillah barangmu dari tempat tadi dan setelah itu tinggalkanlah tempat ini. Lelaki itu segera berlari ke tenda Fuzail, mengambil kantong emas dan meninggalkan mereka. Dengan keheranan, teman-teman Fuzail berkata, dari seluruh kafilah itu kita tidak mendapatkan 1 dirham pun di dalam bentuk tunai. Tetapi mengapa engkau mengembalikan 10.000 dirham itu kepadanya? Fuzail menjawab, ia telah mempercayaiku, seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku suatu hari nanti. Aku hargai kepercayaannya itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula. Pada hari yang lain, mereka membegal kafilah pula dan merampas harta benda mereka. Ketika kawanan Fuzail sedang makan, seorang anggota kafilah itu datang menghampiri mereka dan bertanya, siapakah pemimpin kalian? Kawanan perampok itu menjawab, ia tidak ada di sini. Ia sedang salat di balik pohon yang terletak di pinggir sungai itu. Tetapi sekarang ini belum waktunya untuk salat, lelaki itu berkata. Ia sedang melakukan salat sunat, salah seorang di antara pembegal-pembegal itu menjelaskan. Dan ia tidak makan bersama-sama dengan kalian? Lelaki itu melanjutkan. Ia sedang berpuasa, jawab salah seorang. Tetapi sekarang ini bukan bulan Ramadan, ia sedang berpuasa sunat. Dengan sangat heran lelaki tadi menghampiri Fuzail yang sedang khusyuk di dalam salatnya. Setelah selesai berkatalah ia kepada Fuzail. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan, hal-hal yang bertentangan tidak dapat dipersatukan. Bagaimanakah mungkin seseorang berpuasa, merampok, salat dan membunuh orang muslim pada waktu yang bersamaan? Apakah engkau memahami Al-Quran? Fuzail bertanya kepadanya. Ya, jawab lelaki itu. Tidakkah Allah yang Maha Kuasa berkata, orang-orang lain telah mengakui dosa-dosa mereka, dan mencampuradukan perbuatan-perbuatan yang baik dengan perbuatan-perbuatan yang aniaya? Lelaki itu terdiam tidak dapat berkata apa-apa. Orang-orang mengatakan bahwa, pada dasarnya Fuzail adalah seorang yang berjiwa satria dan berhati mulia. Apabila di dalam sebuah kafilah terdapat seorang wanita, maka barang-barang wanita itu tidak akan diusiknya. Begitu pula harta benda orang-orang miskin tidak akan dirampas Fuzail. Untuk setiap korbannya, ia selalu meninggalkan sebagian dari harta bendanya yang dirampas. Sebenarnya semua kecenderungan Fuzail tertuju kepada perbuatan yang baik. Pada awal petualangannya Fuzail tergila-gila kepada seorang wanita. Fuzail selalu menghadiahkan hasil rampasannya kepada wanita kekasihnya itu. Karena mabuk asmara, Fuzail sering memanjat dinding rumah si wanita, tanpa memperdulikan keadaan cuaca yang bagaimanapun juga. Sementara berbuat demikian, ia selalu menangis. Suatu malam ketika ia sedang memanjat rumah kekasihnya itu, lewatlah sebuah kafilah dan di antara mereka ada yang sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Terdengarlah oleh Fuzail ayat yang berbunyi, belum tibakah saatnya hati orang-orang yang percaya, merendah untuk mengingat Allah? Ayat ini bagaikan anak panah menembus jantung Fuzail, seolah sebuah tantangan yang berseru kepadanya. Wahai Fuzail, berapa lama lagikah engkau akan membegal para kafilah? Telah tiba saatnya kami akan membegalmu. Fuzail terjatuh dan berseru, memang telah tiba saatnya, bahkan hampir terlambat. Fuzail merasa bingung dan malu. Ia berlari ke arah sebuah puing. Ternyata di situ sedang berkemah sebuah kafilah. Mereka berkata, marilah kita melanjutkan perjalanan, tetapi salah seorang di antara mereka mencegah. Tidak mungkin, Fuzail sedang menanti dan akan menghadang kita. Mendengar pembicaraan mereka itu, Fuzail berseru, berita gembira, Fuzail telah bertaubat. Setelah berseru demikian ia pun pergi. Sepanjang hari ia berjalan sambil menangis. Hal ini sangat menggembirakan orang-orang yang membenci dirinya. Kepada setiap orang di antara sahabat-sahabatnya, Fuzail meminta agar janji setia di antara mereka dihapuskan. Akhirnya hanya tersisa seorang Yahudi di Bawat. Fuzail meminta agar janji setia di antara mereka berdua dihapuskan. Namun si Yahudi tidak mau dibujuk. Sekarang kita dapat mengolok-olok pengikut Muhammad, si Yahudi berbisik kepada teman-temannya. Jika engkau menginginkan aku untuk menghapuskan janji setia yang telah kita ikrarkan itu, maka ratakanlah bukit itu. Si Yahudi berkata kepada Fuzail sambil menunjuk ke arah sebuah bukit pasir.
Bukit itu tidak mungkin dapat dipindahkan oleh seorang manusia, kecuali untuk waktu yang sangat lama. Fuzail yang malang mulai mencangkul bukit itu sedikit demi sedikit. Tetapi bagaimanakah tugas tersebut dapat diselesaikan? Pada suatu pagi, ketika Fuzail sangat letih, sekonyong-konyong datanglah angin kencang yang meniup bukit pasir tersebut hingga rata. Setelah melihat betapa bukit pasir itu telah menjadi rata, si Yahudi yang sangat merasa takjub itu berkata kepada Fuzail, "Sesungguhnya aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan menghapuskan janji setia kita sebelum engkau memberikan uang kepadaku. Oleh karena itu, masuklah ke dalam rumahku, ambil segenggam uang emas yang terletak di bawah permadani, dan berikan kepadaku. Demikian sumpahku akan terpenuhi, dan janji setia di antara kita dapat dihapuskan." Fuzail masuk ke dalam rumah si orang Yahudi. Sesungguhnya si Yahudi telah menaruh gumpalan-gumpalan tanah di bawah permadani itu. Tetapi ketika Fuzail meraba ke bawah permadani itu dan menarik tangannya keluar, ternyata yang diperolehnya adalah segenggam penuh dinar emas. Dinar-dinar emas itu diserahkannya kepada si orang Yahudi. Kemudian si Yahudi berseru kepada Fuzail, "Islamkanlah aku." Fuzail pun mengislamkannya dan jadilah ia seorang Muslim. Kemudian si Yahudi berkata kepada Fuzail, "Tahukah engkau mengapa aku menjadi seorang Muslim? Hingga sesaat yang lalu, aku masih ragu, yang manakah agama yang benar. Aku pernah membaca di dalam Taurat, jika seseorang benar-benar bertaubat, kemudian menaruh tangannya ke atas tanah, maka tanah itu akan berubah menjadi emas. Sesungguhnya di bawah permadani tadi, telah kuletakkan tanah untuk membuktikan taubatmu. Dan ketika tanah itu berubah menjadi emas karena tersentuh oleh tanganmu, tahulah aku, bahwa engkau benar-benar bertaubat, dan bahwa agamamu adalah agama yang benar." Fuzail memohon kepada seseorang, "Demi Allah, ikatlah kaki dan tanganku, kemudian bawalah aku ke hadapan Sultan, agar ia mengadiliku karena berbagai kejahatan yang pernah kulakukan." Orang itu memenuhi permohonan Fuzail. Ketika Sultan melihat Fuzail, terlihatlah olehnya tanda-tanda manusia berbudi pada dirinya. "Aku tidak dapat mengadilinya," kata Sultan. Kemudian ia memerintahkan agar Fuzail diantarkan pulang dengan segala hormat. Ketika sampai di rumahnya, Fuzail mengeluarkan sebuah tangisan yang keras. "Dengarlah Fuzail yang sedang berteriak-teriak itu. Mungkin ia sedang disiksa," kata orang-orang. "Memang benar, aku sedang disiksa," jawab Fuzail. "Apamu yang dipukuli?" tanya mereka. "Batinku," jawab Fuzail. Kemudian Fuzail menjumpai istrinya. "Istriku," katanya, "aku akan pergi ke rumah Allah. Jika engkau suka, engkau akan kubebaskan." Tetapi istrinya menjawab, "Aku tidak mau berpisah dari sisimu. Kemanapun engkau pergi, aku akan menyertaimu." Maka berangkatlah mereka ke Mekah. Allah yang Maha Kuasa telah menggampangkan perjalanan mereka. Di kota Mekah mereka tinggal di dekat Ka'bah dan dapat bertemu dengan beberapa orang-orang suci. Untuk beberapa lama Fuzail bergaul rapat dengan Imam Abu Hanifah. Dan mengenai kekerasan disiplin diri Fuzail telah banyak kisah-kisah yang ditulis orang. Di kota Mekah ini, terbukalah kesempatan bagi Fuzail untuk berkhotbah. Dan penduduk kota senantiasa berbondong-bondong untuk mendengarkan kata-katanya. Nama Fuzail segera menjadi buah bibir di seluruh pelosok dunia. Sehingga sanak keluarganya meninggalkan Bafard menuju Mekah untuk menemuinya. Mereka mengetuk pintu rumah Fuzail, namun Fuzail tidak menjawab. Mereka tidak mau meninggalkan tempat itu. Maka naiklah Fuzail ke atap rumahnya dan dari sana ia berseru kepada mereka, "Wahai penganggur-penganggur, semoga Allah memberikan pekerjaan kepada kalian." Beberapa kali Fuzail mengucapkan kata-kata pedas seperti itu, sehingga sanak keluarganya menangis dan lupa diri. Akhirnya, karena putus asa untuk dapat bercengkerama dengan Fuzail, mereka pun meninggalkan tempat itu. Fuzail masih tetap di atas atap dan tidak mau membukakan pintu rumahnya. Pada suatu malam, Harun ar-Rasyid memanggil Fazl Barmesid, salah seorang di antara pengawal-pengawal kesayangannya. Harun ar-Rasyid berkata kepada Fazl, "Malam ini, bawalah aku kepada seseorang yang menunjukkan kepadaku, siapakah aku ini sebenarnya. Aku telah jemu dengan segala kebesaran dan kebanggaan." Fazl membawa Harun ar-Rasyid ke rumah Sofyan al-Uyainah. Mereka mengetuk pintu dan dari dalam Sofyan menyahut, "Siapakah itu?" "Pemimpin kaum muslimin," jawab Fazl. Sofyan berkata,
Mengapakah Sultan sudi menyusahkan diri? Mengapa tidak dikabarkan saja kepadaku sehingga aku datang sendiri untuk menghadapnya? Mendengar ucapan tersebut, Harun ar-Rasyid berkata, ia bukan orang yang kucari. Ia pun menjilatku seperti yang lain-lainnya. Mendengar kata-kata Sultan tersebut, Sofyan berkata, jika demikian, Fuzail bin Iyas adalah orang yang engkau cari. Pergilah kepadanya. Kemudian Sofyan membacakan ayat. Apakah orang-orang yang berbuat aniaya menyangka bahwa kami akan mempersamakan mereka dengan orang-orang yang menerima serta melakukan perbuatan-perbuatan yang sah? Harun ar-Rasyid menimpali, seandainya aku menginginkan nasihat-nasihat yang baik, niscaya ayat itu telah mencukupi. Kemudian mereka mengetuk pintu rumah Fuzail. Dari dalam Fuzail bertanya, siapakah itu? Pemimpin kaum muslimin, jawab Fazl. Bukankah suatu kewajiban untuk mematuhi para pemegang kekuasaan? Sela Fazl, jangan kalian menggangguku, seru Fuzail. Tidak ada sesuatu hal yang disebut kekuasaan, jawab Fuzail. Jika engkau secara paksa mendobrak masuk, engkau tahu apa yang engkau lakukan. Harun ar-Rasyid melangkah masuk. Begitu Harun menghampirinya, Fuzail meniup lampu hingga padam agar ia tidak dapat melihat wajah Sultan. Harun ar-Rasyid mengulurkan tangannya dan disambut oleh tangan Fuzail yang kemudian berkata, betapa lembut dan halus tangan ini. Semoga tangan ini terhindar dari api neraka. Setelah berkata demikian, Fuzail berdiri dan berdoa. Harun ar-Rasyid sangat tergugah hatinya dan tak dapat menahan tangisnya. Katakan sesuatu kepadaku, Harun memohon kepada Fuzail. Fuzail mengucapkan salam kepadanya dan berkata, leluhurmu, Pamanda Nabi Muhammad, pernah meminta kepada beliau, jadikanlah aku pemimpin bagi sebagian umat manusia. Nabi menjawab, Paman, untuk sesaat aku pernah mengangkatmu menjadi pemimpin dirimu sendiri. Dengan jawaban ini yang dimaksudkan Nabi adalah, sesaat mematuhi Allah adalah lebih baik daripada 1000 tahun dipatuhi oleh umat manusia. Kemudian Nabi menambahkan, kepemimpinan akan menjadikan sumber penyesalan pada hari berbangkit nanti. Lanjutkan, Harun ar-Rasyid meminta, ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz memanggil Sultan bin Abdullah, Raja, bin Hayat dan Muhammad bin Ka'ab. Umar berkata kepada mereka, hatiku sangat gundah karena cobaan ini. Apakah yang harus kulakukan? Aku tahu bahwa kedudukan yang tinggi ini adalah sebuah cobaan. Walaupun orang-orang lain menganggapnya sebagai suatu karunia. Salah seorang di antara ketiga sahabat Umar itu berkata, jika engkau ingin terlepas dari hukuman Allah di akhirat nanti, pandanglah setiap muslim yang lanjut usia sebagai ayahmu sendiri. Setiap muslim yang remaja sebagai saudaramu sendiri. Setiap muslim yang masih kanak-kanak sebagai putramu sendiri. Dan perlakukan mereka sebagaimana seharusnya seseorang memperlakukan ayahnya, saudaranya dan puteranya. Lanjutkanlah, Harun ar-Rasyid meminta lagi. Anggaplah negeri Islam sebagai rumahmu sendiri dan penduduknya sebagai keluargamu sendiri. Jenguklah ayahmu, hormatilah saudaramu dan bersikap baiklah kepada anakmu. Aku sayangkan jika wajahmu yang tampan ini akan terbakar hangus di dalam neraka. Takutlah Allah dan taatilah perintah-perintahnya. Berhati-hatilah dan bersikaplah secara bijaksana. Karena pada hari berbangkit nanti, Allah akan meminta pertanggungjawabanmu, sehubungan dengan setiap muslim. Dan dia akan memeriksa, apakah engkau telah berlaku adil kepada setiap orang. Apabila ada seorang wanita uzur, yang tertidur dalam keadaan lapar, di hari berbangkit nanti, ia akan menarik pakaianmu, dan akan memberi kesaksian yang memberatkan dirimu. Harun ar-Rasyid menangis dengan sangat getirnya, sehingga tampaknya ia akan jatuh pingsan. Melihat hal ini Wasri Fazl menyentak Fuzail. Cukup, engkau telah membunuh pemimpin kaum muslimin. Diamlah Haman. Engkau dan orang-orang yang seperti engkau inilah yang telah menjerumuskan dirinya. Kemudian engkau katakan aku yang membunuhnya. Apakah yang kulakukan ini suatu pembunuhan? Mendengar kata-kata Fuzail ini, tangis Harun ar-Rasyid semakin menjadi-jadi. Ia menyebutmu Haman, kata Harun ar-Rasyid sambil memandang Fazl, karena ia mempersamakan diriku dengan Firaun. Kemudian Harun bertanya kepada Fuzail, apakah engkau mempunyai hutang yang belum dilunaskan? Ya, jawab Fuzail, hutang kepatuhan kepada Allah. Seandainya dia memaksaku untuk melunasi hutang ini, celakalah aku.
Yang kumaksudkan adalah hutang kepada manusia Fuzail, Harun menegaskan. Aku bersyukur kepada Allah, yang telah mengaruniakan kepadaku sedemikian berlimpahnya, sehingga tidak ada keluh kesah yang harus kusampaikan kepada hamba-hambanya. Kemudian Harun ar-Rasyid menaruh sebuah kantong, yang berisi 1000 dinar di hadapan Fuzail sambil berkata, "Ini adalah uang halal yang diwariskan ibuku." Tetapi Fuzail mencela, "Wahai pemimpin kaum muslimin, nasihat-nasihat yang kusampaikan kepadamu ternyata tidak ada faedahnya. Engkau bahkan telah memulai lagi perbuatan salah dan mengulangi kezaliman." "Perbuatan salah apakah yang telah kulakukan?" tanya Harun ar-Rasyid. "Aku menyerumu ke jalan keselamatan, tetapi engkau menjerumuskan aku ke dalam godaan. Bukankah hal itu merupakan suatu kesalahan? Telah kukatakan kepadamu, kembalikanlah segala sesuatu yang ada padamu kepada pemiliknya yang berhak. Tetapi engkau memberikannya kepada yang tidak pantas menerimanya. Percuma saja aku berkata-kata." Setelah berkata demikian, Fuzail berdiri dan melemparkan uang-uang emas itu keluar. "Benar-benar seorang manusia hebat," Harun ar-Rasyid berkata ketika ia meninggalkan rumah Fuzail. "Sesungguhnya Fuzail adalah seorang raja bagi umat manusia. Ia sangat blak-blakan dan dunia ini terlampau kecil dalam pandangannya." Suatu hari, Fuzail memangku anak yang berumur 4 tahun. Tanpa disengaja, bibir Fuzail menyentuh pipi anak itu. Sebagaimana yang sering dilakukan seorang ayah kepada anaknya. "Apakah ayah cinta kepadaku?" si anak bertanya kepada Fuzail. "Ya," jawab Fuzail. "Apakah ayah cinta kepada Allah?" "Ya." "Berapa banyak hati yang ayah miliki?" "1," jawab Fuzail. "Dapatkah ayah mencintai dua hal dengan satu hati?" si anak meneruskan pertanyaannya. Fuzail segera sadar bahwa yang berkata-kata itu bukanlah anaknya sendiri. Sesungguhnya kata-kata itu adalah sebuah petunjuk ilahi. Karena takut dimurkai Allah, Fuzail memukul-mukulkan kepalanya sendiri dan memohon ampunan kepadanya. Ia renggut kasih sayangnya kepada si anak kemudian dicurahkannya kepada Allah semata-mata. Pada suatu hari Fuzail sedang berada di Padang Arafah. Semua jamaah yang berada di sana menangis, meratap, memasrahkan diri dan memohonkan ampun dengan segala kerendahan hati. "Maha besar Allah," seru Fuzail, "jika manusia sebanyak ini, secara serentak menghadap kepada seseorang, dan mereka semua meminta sekeping uang perak kepadanya, apakah yang akan dilakukannya? Apakah orang itu akan mengecewakan manusia-manusia yang banyak ini?" "Tidak," jawab orang ramai. Jadi, Fuzail melanjutkan, "Sudah tentu bagi Allah yang Maha Besar, untuk mengampunkan kita semua, adalah lebih mudah daripada bagi orang tadi untuk memberikan sekeping uang perak. Dia adalah yang Maha Kaya di antara yang kaya. Dan karena itu, sangat besar harapan kita bahwa Dia akan mengampuni kita semua." Putra Fuzail menderita susah buang air kecil. Fuzail berlutut di dekat anaknya dan mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, demi cintaku kepadamu, sembuhkanlah ia dari penyakit ini." Belum sempat Fuzail bangkit dari duduknya, si anak telah segar bugar kembali. Di dalam doanya Fuzail sering mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah aku karena Engkau menghukumku karena Engkau Maha Berkuasa atas diriku." Kemudian ia melanjutkan, "Ya Allah, Engkau telah membuatku lapar dan telah membuat anak-anakku lapar. Engkau telah membuatku telanjang dan telah membuat anak-anakku telanjang. Dan Engkau tidak memberikan pelita kepadaku ketika hari telah gelap. Semua itu telah Engkau lakukan terhadap sahabat-sahabatmu. Karena keluhuran spiritual, apakah Fuzail telah menerima kehormatanmu ini?" Selama 30 tahun, tidak seorang pun pernah melihat Fuzail tersenyum, kecuali ketika puteranya meninggal dunia. Pada waktu itulah orang-orang melihat Fuzail tersenyum. Seseorang menegurnya, "Guru, mengapakah engkau justru tersenyum di saat-saat seperti ini?" "Aku menyadari bahwa Allah menghendaki agar anakku mati. Aku tersenyum karena kehendaknya telah terlaksana," jawab Fuzail. Fuzail mempunyai 2 orang anak perempuan. Menjelang akhir hayatnya Fuzail menyampaikan wasiat terakhir kepada istrinya, "Apabila aku mati, bawalah anak-anak kita ke Gunung Abu Qabais. Di sana tengadahkan wajahmu dan berdoalah kepada Allah." "Ya Allah," Fuzail menyuruhku untuk menyampaikan pesan-pesannya kepadamu. Ketika aku hidup kedua anak-anak yang tak berdaya ini telah kulindungi sebaik-baiknya.
Tetapi setelah engkau mengurungku di dalam kubur, mereka kuserahkan kepadamu kembali. Setelah Fuzail dikebumikan, istrinya melakukan seperti yang dipesankan kepadanya. Ia pergi ke puncak gunung Abu Qabais membawa kedua anak perempuannya. Kemudian ia berdoa kepada Allah sambil menangis dan meratap. Kebetulan pada saat itu pangeran dari negeri Yaman beserta kedua puteranya melalui tempat itu. Menyaksikan mereka yang menangis dan meratap itu, sang pangeran bertanya, "Apakah kemalangan yang telah menimpa diri kalian?" Istri Fuzail menerangkan keadaan mereka. Kemudian si pangeran berkata, "Jika kedua puterimu ku ambil untuk kedua puteraku ini, dan untuk masing-masing di antara mereka kuberikan 10.000 dinar sebagai mas kawinnya. Apakah engkau merasa cukup puas?" "Iya," jawab si ibu. Segeralah sang pangeran mempersiapkan tandu-tandu, permadani-permadani dan brokat-brokat. Kemudian membawa si ibu beserta kedua puterinya ke negeri Yaman. Kisah ini diambil dari kitab Tazkiratul Aulia karya Fariduddin Attar. Jika engkau benar-benar berniat untuk menyenangkan Allah, maka lunasilah hutang seseorang, atau berikan uang itu kepada anak yatim, atau kepada seseorang yang butuh pertolongan. Kelapangan yang diberikan kepada jiwa orang muslim lebih disukai Allah daripada 1000 kali menunaikan ibadah haji. Bishr si manusia berkaki telanjang, lahir di Merv dan menetap di Baghdad. Sewaktu muda, ia adalah seorang berandal. Suatu hari dalam keadaan mabuk, ia berjalan terhuyung-huyung. Tiba-tiba ia temukan secarik kertas bertuliskan, "Bismillahirrohmanirrohim, dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang." Bishr lalu membeli minyak mawar untuk memerciki kertas tersebut. Kemudian menyimpannya dengan hati-hati di rumahnya. Malam harinya seorang manusia suci bermimpi. Dalam mimpi itu ia diperintah Allah untuk mengatakan kepada Bishr, "Engkau telah mengharumkan namaku, maka aku pun telah memuliakan dirimu. Engkau telah memuliakan namaku, maka aku pun telah memuliakan namamu. Engkau telah mensucikan namaku, maka aku pun telah mensucikan dirimu. Demi kebesaranku, niscaya kuharumkan namamu, baik di dunia maupun di akhirat nanti." Bishr adalah seorang pemuda berandal. Si manusia suci itu berpikir, "Mungkin aku telah bermimpi salah." Oleh karena itu ia pun segera bersuci. Salat kemudian tidur kembali, namun tetap saja mendatangkan mimpi yang sama. Ia ulangi perbuatan itu untuk ketiga kalinya, ternyata tetap mengalami mimpi yang demikian juga. Keesokan harinya, pergilah ia mencari Bishr. Dari seseorang yang ditanyanya, ia mendapat jawaban. Bishr sedang mengunjungi pesta buah anggur sedang mabuk-mabukan. Maka, pergilah ia ke rumah orang yang sedang berpesta itu. Sesampainya di sana, ia bertanya, "Apakah Bishr berada di tempat?" "Ada, tetapi ia dalam keadaan mabuk dan lemah tak berdaya." "Katakan kepadanya bahwa ada pesan yang hendak ku sampaikan kepadanya." Manusia suci itu berkata dan menitip pesan. "Pesan dari siapa?" tanya Bishr. "Dari Allah," jawab si manusia suci. "Aduhai!" Bishr berseru dengan air mata berlinang. "Apakah pesan untuk mencela, atau untuk menghukum diriku? Tetapi tunggulah sebentar, aku akan pamit kepada sahabat-sahabatku terlebih dahulu." "Sahabat-sahabat," ia berkata kepada teman-teman minumnya. "Aku dipanggil, oleh karena itu aku harus meninggalkan tempat ini. Selamat tinggal. Kalian tidak akan pernah melihat diriku lagi dalam keadaan yang seperti ini." Sejak saat itu, tingkah laku Bishr berubah sedemikian salehnya, sehingga tidak seorang pun yang mendengar namanya, tanpa kedamaian ilahi menyentuh hatinya. Bishr telah memilih jalan penyangkalan diri. Sedemikian asyiknya ia menghadap Allah. Bahkan mulai saat itu, ia tak pernah lagi memakai alas kaki. Inilah sebabnya, mengapa Bishr dijuluki si manusia berkaki telanjang. Apabila ditanya, "Bishr, apakah sebabnya engkau tak pernah memakai alas kaki?" jawabnya adalah, "Ketika aku berdamai dengan Allah, aku sedang berkaki telanjang. Sejak saat itu aku malu mengenakan alas kaki. Apalagi bukankah Allah yang Maha Besar telah berkata, 'Telah kuciptakan bumi sebagai permadani untukmu.' Dan bukankah tidak pantas apabila berjalan memakai sepatu di atas permadani raja?"
Ahmad bin Hambal sangat sering mengunjungi Bishr. Ia begitu mempercayai kata-kata Bishr sehingga murid-muridnya pernah mencela sikapnya itu. Pada zaman ini, tidak ada orang yang dapat menandingimu di bidang hadis, hukum, teologi dan setiap cabang ilmu pengetahuan, tetapi setiap saat engkau menemani seorang berandal. Pantaskah perbuatanmu itu? Mengenai setiap bidang yang kalian sebutkan tadi, aku memang lebih ahli daripada Bishr, jawab Ahmad bin Hambal. Tetapi mengenai Allah ia lebih ahli daripadaku. Ahmad bin Hambal sering memohon kepada Bishr, ceritakanlah kepadaku perihal Tuhanku. Nanti malam, Bishr akan datang kemari. Pikiran ini terbersit dalam hati saudara perempuan Bishr. Maka segeralah ia menyapu dan mengepel lantai rumahnya. Kemudian dengan penuh harap menanti kedatangan saudaranya itu. Tiba-tiba Bishr muncul seperti seorang yang sedang kebingungan. Aku akan naik ke atas loteng. Bishr berkata kepada saudara perempuannya, dan bergegas menuju tangga. Tetapi baru beberapa anak tangga yang dilaluinya. Dia berhenti, lalu sepanjang malam itu, ia tetap berdiri terpaku di tempat itu. Setelah subuh, barulah ia turun dan pergi ke masjid untuk salat. Mengapa sepanjang malam tadi, engkau berdiri terus di atas tangga? Saudara perempuannya bertanya kepada Bishr, ketika ia kembali dari masjid. Sebuah pikiran terbetik di dalam benakku, jawab Bishr. Ada yang Yahudi, Kristen dan ada yang Majusi. Aku sendiri bernama Bishr. Dan sebagai seorang Muslim, aku telah mencapai kebahagiaan yang sangat besar. Aku bertanya-tanya kepada diriku sendiri. Apakah yang telah kulakukan sehingga aku memperoleh kebahagiaan itu? Dan apakah yang telah mereka lakukan sehingga mereka tidak memperolehnya? Karena bingung dibuat pikiran itulah, aku berdiri terpaku seperti itu. Bishr memiliki buku-buku hadis sebanyak 7 lemari. Buku-buku itu dikuburkannya ke dalam tanah dan tidak diajarkannya kepada siapapun juga. Mengenai sikapnya ini Bishr menjelaskan, aku tidak mau mengajarkan hadis-hadis itu. Karena aku merasa bahwa di dalam diriku ada hasrat untuk melakukan hal itu. Tetapi seandainya aku mempunyai hasrat berdiam diri, niscaya hadis-hadis itu akan kuajarkan. Selama 40 tahun, Bishr sangat menginginkan daging panggang, tetapi ia tak mempunyai uang untuk membelinya. Bertahun-tahun ia menginginkan makan kacang buncis, tetapi tak sedikit pun ada yang dimakannya. Ia tak pernah meminum air dari saluran yang ada pemiliknya. Salah seorang di antara tokoh-tokoh suci, berkisah mengenai Bishr. Suatu hari aku bersama Bishr. Cuaca terasa dingin sekali. Tetapi kulihat Bishr tidak memakai pakaian, dan tubuhnya menggigil kedinginan. Abu Nasr, tegurku, dalam cuaca dingin seperti ini, orang-orang melapisi pakaian mereka, tetapi engkau malah melepaskannya. Aku teringat kepada orang-orang miskin, jawab Bishr. Aku tidak mempunyai uang untuk menolong mereka. Oleh karena itulah, aku ingin turut merasakan penderitaan mereka. Ahmad bin Ibrahim menuturkan, Bishr berkata kepadaku, sampaikan kepada Ma'ruf bahwa aku akan mengunjunginya setelah aku selesai salat. Pesan itu kusampaikan kepada Ma'ruf. Kemudian aku dan Ma'ruf menantikan dia. Tetapi setelah kami selesai melakukan salat zuhur, Bishr belum juga datang. Ketika kami melakukan salat asar, ia belum juga kelihatan. Begitu pula halnya setelah kami salat isya. Maha besar Allah. Aku berkata dalam hati, apakah seorang manusia seperti Bishr masih suka mengingkari janji? Sungguh keterlaluan. Aku masih mengharap-harap kedatangan Bishr. Waktu itu kami sedang berada di pintu masjid. Tidak lama kemudian, tampaklah Bishr dengan mengapit sebuah sajadah, berjalan ke arah kami. Begitu sampai di sungai Tigris, Bishr langsung menyeberanginya, dengan berjalan di atas air. Ia lalu menghampiri kami. Bishr dan Ma'ruf berbincang-bincang sepanjang malam. Setelah subuh barulah Bishr meninggalkan tempat itu. Dan seperti ketika ia datang, sungai itu diseberanginya dengan berjalan di atas permukaannya. Aku meloncat dari loteng, bergegas menyusulnya, dan setelah kucium tangan dan kakinya, aku memohon kepadanya. Berdoalah untuk diriku. Bishr mendoakan diriku. Setelah itu ia berkata, jangan katakan segala sesuatu yang telah engkau saksikan kepada siapapun. Selama Bishr masih hidup, kejadian itu tak pernah kuceritakan kepada siapapun juga. Orang-orang berkumpul, mendengarkan Bishr memberikan ceramah mengenai rasa puas.
Salah seorang di antara pendengar menyela, "Abu Nasr, engkau tidak mau menerima pemberian orang, karena ingin dimuliakan. Jika engkau benar-benar melakukan penyangkalan diri, dan memalingkan wajahmu dari dunia ini, maka terimalah sumbangan-sumbangan yang diberikan kepadamu, agar engkau tidak lagi dipandang sebagai orang yang mulia. Kemudian secara sembunyi berikanlah semua itu kepada orang-orang miskin. Setelah itu jangan engkau goyah dalam kepasrahan kepada Allah. Dan terimalah nafkahmu dari alam gaib." Murid-murid Bisir sangat terkesan mendengar kata-kata ini. "Camkan oleh kalian," jawab Bisir, "orang-orang miskin terbagi atas 3 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang miskin yang tak pernah meminta-minta. Dan apabila kepada mereka diberikan sesuatu mereka menolaknya. Orang-orang seperti ini adalah para spiritualis. Seandainya orang-orang seperti ini meminta kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan segala permintaan mereka. Golongan kedua adalah orang-orang miskin yang tak pernah meminta-minta. Tetapi apabila kepada mereka diberikan sesuatu, mereka masih mau menerimanya. Mereka itu berada di tengah-tengah. Mereka adalah manusia-manusia yang teguh di dalam kepasrahan kepada Allah. Dan mereka inilah yang akan dijamu Allah di dalam surga." Golongan ketiga adalah orang-orang miskin yang duduk dengan sabar menanti pemberian orang sesuai dengan kesanggupan. Tetapi mereka menolak godaan-godaan hawa nafsu. "Aku puas dengan keteranganmu ini." Orang yang menyela tadi berkata, "Semoga Allah puas pula denganmu." Beberapa orang mengunjungi Bisir dan berkata, "Kami datang dari Syria hendak pergi menunaikan ibadah haji. Sudikah engkau menyertai kami?" "Dengan 3 syarat," jawab Bisir. "Yang pertama, kita tidak akan membawa perbekalan. Kedua, kita tidak meminta belas kasihan orang di dalam perjalanan. Dan ketiga, jika orang-orang memberikan sesuatu, kita tidak boleh menerimanya. Pergi tanpa perbekalan dan tidak meminta-minta di dalam perjalanan dapat kami terima," jawab mereka. "Tetapi apabila orang lain memberikan sesuatu, mengapa kita tidak boleh menerimanya? Sebenarnya kalian tidak menyerahkan diri kepada Allah, tetapi kepada perbekalan yang kalian bawa," cela Bisir kepada mereka. Seorang lelaki meminta nasihat kepada Bisir. "Aku mempunyai 2.000 dirham yang kuperoleh secara halal. Aku ingin pergi menunaikan ibadah haji. Apakah engkau hendak pergi bersenang-senang?" tanya Bisir. "Jika engkau benar-benar berniat untuk menyenangkan Allah, maka lunasilah hutang seseorang, atau berikan uang itu kepada anak yatim, atau kepada seseorang yang butuh pertolongan. Kelapangan yang diberikan kepada jiwa orang muslim lebih disukai Allah daripada 1000 kali menunaikan ibadah haji. Walau demikian, aku lebih suka jika uang ini kupergunakan untuk menunaikan ibadah haji." Lelaki itu menjawab, "Iya, karena engkau telah memperolehnya dengan cara-cara yang tidak halal," jawab Bisir. "Maka engkau tidak akan merasa tenang, sebelum menghabiskannya dengan cara-cara yang tidak benar." Bisir berkisah, "Pada suatu ketika, di dalam mimpi aku berjumpa dengan Nabi. Beliau berkata kepadaku, 'Bisir, tahukah engkau, mengapa Allah telah memilihmu di antara manusia-manusia yang semasa denganmu? Dan tahukah engkau mengapa Allah memuliakan kamu?' 'Aku tidak tahu ya Rasulullah,' jawabku. 'Karena engkau telah mengikuti sunnahku, memuliakan orang-orang yang saleh, memberi nasihat-nasihat yang baik kepada saudara-saudaramu, dan mencintai aku dan keluargaku.' Nabi menjelaskan, 'Karena alasan-alasan itulah Allah telah mengangkatmu ke dalam golongan orang-orang yang saleh.'" Bisir berkisah pula sebagai berikut. "Suatu malam aku bermimpi bertemu dengan Ali. Aku berkata kepadanya, 'Berikan aku sebuah petuah. Alangkah baik belas kasih yang diperlihatkan orang-orang kaya kepada orang-orang miskin, semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Yang Maha Pengasih. Tetapi yang lebih baik adalah keengganan orang-orang miskin untuk menerima pemberian orang-orang kaya, karena percaya kemurahan Sang Pencipta alam semesta," jawab Ali. Bisir sedang terbaring menantikan ajalnya. Seseorang datang dan mengeluh tentang nasibnya yang malang. Bisir melepaskan dan memberikan pakaiannya kepada lelaki itu. Kemudian menggunakan sebuah pakaian yang dipinjamnya dari seorang sahabat. Dengan menggunakan pakaian pinjaman itulah ia berpindah ke alam baka. Diriwayatkan bahwa selama Bisir masih hidup, tidak ada keledai yang membuang kotorannya di jalan-jalan kota Baghdad.
Karena menghormati Bisir berjalan dengan kaki telanjang. Pada suatu malam seorang lelaki melihat keledai yang dibawanya membuang kotoran di atas jalan. Maka berserulah ia, "Wahai, Bisir telah tiada." Mendengar seruan itu, orang-orang pun pergi menyelidiki. Ternyata kata-katanya itu terbukti kebenarannya. Lalu kepadanya ditanyakan bagaimana ia bisa tahu bahwa Bisir telah meninggal dunia. Ia menjawab, "Karena selama Bisir masih hidup, tak pernah ada kotoran keledai terlihat di jalan-jalan kota Baghdad. Tadi aku melihat bahwa kenyataan itu telah berubah, maka tahulah aku bahwa Bisir telah tiada." Sumber kisah dari kitab Tazkiratul Aulia, Warisan Para Aulia, karya Fariduddin Attar. Mengenai pertaubatan Zunnun si orang Mesir dikisahkan sebagai berikut. Suatu hari, aku mendengar bahwa di suatu tempat berdiam seorang pertapa. Maka pergilah aku ke pertapaan itu. Sesampainya di sana, kudapati si pertapa sedang bergantung pada sebatang pohon. Dan berseru kepada dirinya sendiri, "Wahai tubuh, bantulah aku dalam mentaati perintah Allah. Kalau tidak, akan kubiarkan engkau tergantung seperti ini, sampai engkau mati kelaparan." Menyaksikan hal itu, aku tak dapat menahan tangis, sehingga tangisku terdengar oleh si pertapa pengabdi Allah itu. Maka bertanyalah ia, "Siapakah itu, yang telah menaruh belas kasihan kepada diriku yang tidak mempunyai malu, dan banyak berbuat aniaya ini?" Aku menghampirinya dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian aku bertanya, "Mengapakah engkau berbuat seperti ini?" "Tubuhku ini telah menghalang-halangiku untuk mentaati perintah Allah," jawabnya. "Tubuhku ini ingin bercengkerama dengan manusia-manusia lain. Tadi aku mengira bahwa ia telah menumpahkan darah seorang muslim, atau melakukan dosa besar semacam itu." Si pertapa melanjutkan, "Tidakkah engkau menyadari bahwa, begitu engkau bergaul dengan manusia-manusia ramai, maka segala sesuatu dapat terjadi? Engkau benar-benar seorang pertapa yang kukuh." Kataku kepadanya, "Maukah engkau menemui seorang pertapa yang lebih daripadaku?" Tanyanya kepadaku. "Iya," jawabku. "Pergilah ke gunung yang berada di sana itu. Disitulah engkau akan menemuinya," si pertapa menjelaskan. Maka pergilah aku ke gunung yang ditunjukkannya. Di sana kujumpai seorang pemuda yang sedang duduk di dalam sebuah pertapaan. Sebuah kakinya telah terkatung putus dan dilemparkan keluar, cacing-cacing sedang menggerogotinya. Aku menghampirinya lalu mengucapkan salam, kemudian kutanyakan perihal dirinya. Si pertapa berkisah kepadaku, "Suatu hari ketika aku sedang duduk di dalam pertapaan ini, seorang wanita kebetulan lewat di tempat ini. Hatiku bergetar menginginkannya dan jasmaniku mendorongku agar mengejarnya. Ketika sebuah kakiku telah melangkah keluar dari ruangan pertapaan ini, terdengarlah olehku sebuah seruan. Setelah mengabdi dan mentaati Allah selama 30 tahun, tidakkah engkau merasa malu untuk mengikuti syaitan dan mengejar seorang wanita lacur? Karena menyesal kupotonglah kaki yang telah kulangkahkan itu. Kini aku duduk menantikan apa yang akan terjadi menimpa diriku. Tetapi apakah yang telah mendorong dirimu untuk menemui orang berdosa seperti aku ini? Jika engkau ingin menjumpai seorang hamba Allah yang sejati, pergilah ke puncak gunung ini. Puncak gunung itu terlampau tinggi untuk kudaki. Oleh karena itu, aku hanya dapat bertanya-tanya tentang dirinya." Seseorang mengisahkan kepadaku, memang ada seorang lelaki yang sudah sangat lama mengabdi kepada Allah di dalam pertapaan di puncak gunung itu. Pada suatu hari, seseorang mengunjunginya dan berbantah-bantah dengannya. Orang itu berkata bahwa setiap manusia harus mencari makanannya sendiri setiap hari. Si pertapa kemudian bersumpah tidak akan memakan makanan yang telah diusahakan. Berhari-hari lamanya ia tidak makan sesuatu pun. Tetapi akhirnya Allah mengutus sekawanan lebah yang melayang-layang mengelilinginya kemudian memberikan madu kepadanya. Segala sesuatu yang telah kusaksikan dan segala kisah yang telah kudengar itu sangat menyentuh hatiku. Sadarlah aku bahwa barang siapa memasrahkan diri kepada Allah, niscaya Allah akan memeliharanya dan tidak akan menyia-nyiakan penderitaannya. Di dalam perjalanan menuruni gunung itu, aku melihat seekor burung yang sedang bertengger di atas pohon.
Tubuhnya kecil dan setelah kuamati ternyata matanya buta. Aku lantas berkata dalam hati, dari manakah makhluk lemah yang tak berdaya ini memperoleh makanan dan minumannya? Seketika itu juga, si burung melompat turun. Dengan mematuk-matukan paruhnya, diacungkannya tanah, dan tidak berapa lama kemudian, terlihatlah olehku 2 buah cawan. 1 buah dari emas dan penuh biji gandum. Sedang yang lainnya, dari perak dan penuh dengan air mawar. Setelah makan sepuasnya, burung itu meloncat kembali ke atas dahan, sedang cawan-cawan tadi, hilang tertimbun tanah kembali. Zunnun sangat heran menyaksikan keanehan tersebut. Sejak saat itulah, ia mempercayakan jiwa raganya, dan benar-benar bertaubat kepada Allah. Setelah beberapa lama berjalan, Zunnun dan para sahabatnya sampai di sebuah padang pasir. Di sana mereka menemukan sebuah guci berisi kepingan-kepingan emas dan batu permata. Dan di atas tutupnya terdapat sebuah papan yang bertuliskan nama Allah. Sahabat-sahabatnya membagi-bagi emas dan permata-permata tersebut. Di antara sesama mereka sedang Zunnun hanya meminta, berikanlah kepadaku papan yang bertuliskan nama sahabatku itu. Papan itu diterimanya, siang malam diciuminya. Berkat papan itu ia memperoleh kemajuan yang sedemikian pesatnya. Sehingga pada suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpi itu ia mendengar suara yang berseru kepadanya. Semua sahabat-sahabatmu lebih suka memilih emas dan permata karena benda-benda itu mahal harganya. Tetapi engkau telah memilih namaku yang lebih berharga daripada emas dan permata. Oleh karena itu aku bukakan untukmu pintu pengetahuan dan kebijaksanaan. Setelah itu, Zunnun kembali ke kota. Kisahnya berlanjut pula, sebagai berikut ini. Suatu hari aku berjalan-jalan sampai ke tepian sebuah sungai. Di situ kulihat sebuah villa. Di sungai itu aku bersuci. Setelah selesai, tanpa sengaja aku memandang loteng villa itu. Di atas balkon sedang berdiri seorang dara jelita. Karena ingin mempertegasnya, aku pun bertanya, siapakah engkau ini? Si dara menjawab, Zunnun. Dari kejauhan kukira engkau seorang gila, ketika agak dekat kukira engkau seorang terpelajar. Dan ketika sudah dekat kukira engkau seorang mistikus. Tetapi kini, jelas bagiku bahwa engkau bukan gila, bukan seorang terpelajar dan bukan pula seorang mistikus. Aku bertanya, mengapa engkau berkata demikian? Si dara menjawab, seandainya engkau gila, niscaya engkau tidak bersuci. Seandainya engkau terpelajar niscaya engkau tidak memandang yang tak boleh dipandang. Dan seandainya engkau seorang mistikus, pasti engkau tidak akan memandang sesuatu pun juga selain Allah. Setelah berkata demikian, dara itu pun hilang. Sadarlah aku bahwa ia bukan manusia biasa. Sesungguhnya ia telah diutus Allah untuk memberi peringatan kepada diriku. Api sesal membakar hatiku, maka aku teruskan pengembaraanku ke arah pantai. Sesampainya di pantai, aku melihat orang-orang sedang naik ke atas sebuah kapal. Aku pun berbuat seperti mereka. Beberapa lama berlalu, seorang saudagar yang menumpang kapal itu kehilangan permata miliknya. Satu persatu para penumpang digeledah. Akhirnya mereka menarik kesimpulan bahwa permata itu ada di tanganku. Berulang kali mereka menyiksaku dan memperlakukan diriku sedemikian hinanya. Tetapi aku tetap membisu. Akhirnya aku tak tahan lagi lalu berseru, wahai Sang Pencipta, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Tahu. Seketika itu juga, beribu-ribu ekor ikan mendongakkan kepala ke atas permukaan air. Dan masing-masing membawa sebuah permata di mulutnya. Aku mengambilnya sebuah dan memberikannya kepada si saudagar. Menyaksikan keajaiban ini, semua orang yang berada di atas kapal berlutut dan meminta maaf padaku. Karena peristiwa inilah aku dijuluki Zunnun, manusia ikan. Zunnun telah mencapai tingkat keluhuran yang tinggi tetapi tak seorang pun menyadari ini. Orang-orang di negeri Mesir bahkan sepakat mencap dirinya bid'ah, dan melaporkan segala perbuatannya kepada Khalifah Al-Mutawakkil. Mutawakkil segera mengirim para perwiranya untuk membawa Zunnun ke kota Baghdad. Ketika memasuki istana Khalifah, Zunnun berkata, baru saja kupelajari Islam yang sebenarnya dari seorang wanita tua, dan sikap satria tulen dari seorang kuli pemikul air. Bagaimana? Tanya mereka kepadanya. Zunnun menjawab, sesampainya di istana Khalifah, dan menyaksikan kemegahan istana, dengan para pengurus dan pelayan yang hilir mudik di koridor-koridornya, aku berpikir alangkah baiknya seandainya terjadi sedikit perubahan pada wajahku ini.
Tiba-tiba seorang wanita tua dengan sebuah tongkat di tangannya menghampiriku. Sambil menatapku dengan tajam, ia berkata kepadaku, "Jangan engkau takuti jasad-jasad yang akan engkau hadapi. Karena mereka dan engkau adalah sama-sama hamba Allah yang Maha Besar. Kecuali apabila dikehendaki Allah, mereka tidak dapat berbuat sesuatu pun terhadapmu." Di tengah perjalanan, tadi aku bertemu dengan seorang pemikul air. Aku diberinya seteguk air yang menyegarkan. Kepada seorang teman yang menyertaiku, aku memberi isyarat agar ia memberikan sekeping uang dinar kepadanya. Tapi si pemikul air menolak, tidak mau menerima uang itu, dan berkata kepadaku, "Engkau adalah seorang yang terpenjara dan terbelenggu. Bukanlah suatu kesatria yang sejati apabila menerima sesuatu dari seseorang yang terpenjara seperti engkau ini, seorang asing yang sedang terbelenggu." Setelah itu, diperintahkan supaya Zunnun dijebloskan ke dalam penjara. 40 hari 40 malam lamanya, ia mendekam dalam kurungan itu. Setiap hari, saudara perempuannya mengantarkan sekerat roti yang telah dibelinya dengan upah dari pekerjaan memintal benang. Ketika Zunnun dibebaskan, ditemukan 40 potong roti di kamar kurungannya, dan tak satu pun di antara roti-roti itu yang telah disentuhnya. Ketika saudara perempuan Zunnun mendengar hal ini, ia menjadi sangat sedih. "Engkau tahu bahwa roti-roti itu adalah halal dan tidak kuperoleh dengan jalan meminta-minta. Mengapa engkau tidak mau memakan roti-roti pemberianku itu? Karena pinggannya tidak bersih," jawab Zunnun. Yang dimaksudkannya adalah bahwa pinggan tersebut telah terpegang oleh penjaga penjara. Ketika keluar dari penjara itu, Zunnun tergelincir dan dahinya terluka. Diriwayatkan bahwa lukanya itu banyak mengeluarkan darah. Tetapi tak setetes pun yang mengotori muka, rambut maupun pakaiannya. Setiap tetes darah yang terjatuh ke tanah, seketika itu juga lenyap dengan izin Allah. Kemudian Zunnun dibawa menghadap khalifah. Ia diharuskan menjawab tuduhan-tuduhan yang memberatkan dirinya. Maka dijelaskannya doktrin-doktrinnya sedemikian rupa sehingga Mutawakil menangis terseduh-seduh. Sedang menteri-menterinya terpesona mendengar kefasihan Zunnun. Khalifah menganugerahinya dengan kehormatan yang besar. Zunnun mempunyai seorang murid yang telah bertapa selama 40 kali. Masing-masing selama 40 hari. 40 kali ia telah berdiri di padang Arafah. Dan selama 40 tahun ia telah mengendalikan hawa nafsunya. Suatu hari si murid datang menghadap Zunnun dan berkata, "Semua itu telah kulakukan. Tetapi, untuk semua jerih payahku, sang sahabat tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak pernah memandang diriku. Dia tidak memperdulikanku, dan tak mau memperlihatkan kegaiban-kegaibannya padaku. Semua itu kukatakan, bukan untuk memuji diriku sendiri, aku semata-mata menyatakan hal yang sebenarnya. Aku telah melakukan segala sesuatu, yang dapat dilakukan oleh diriku yang malang ini. Aku tidak mengeluh kepada Allah. Aku hanya menyatakan hal yang sebenarnya, bahwa aku telah mengabdikan jiwa ragaku untuk berbakti kepadanya. Aku hanya menyampaikan kisah sedih dari nasibku yang malang ini. Kisah ketidakberuntungan diriku ini. Semua itu kukemukakan, bukan karena hatiku telah jemu untuk mematuhi Allah. Aku khawatir jika masa-masa mendatang aku mengalami hal yang sama. Seumur hidup aku telah mengetuk dengan penuh harap, namun tak ada jawaban. Sangat berat bagiku untuk lebih lama menanggungnya. Karena engkau adalah tabib bagi orang-orang yang sedang berduka, dan penasehat tertinggi bagi orang-orang suci, sembuhkanlah duka citaku ini. Malam ini makanlah dengan sepuas-puasnya." Kata Zunnun menasehati, "Tinggalkanlah salat Isya dan tidurlah dengan nyenyak sepanjang malam." Dengan demikian jika sang sahabat selama ini tidak memperlihatkan dirinya dengan kebajikan, maka setidak-tidaknya dia akan memperlihatkan dirinya dengan penyesalan terhadapmu. Jika selama ini dia tidak mau memandangmu dengan kasih sayang, maka dia akan memandangmu dengan kemurkaan. Si murid pun pergi dan pada malam itu ia makan dengan sepuas-puasnya. Tetapi untuk melalaikan salat Isya, hatinya tidak mengizinkan. Ia tetap melakukan salat dan setelah itu ia pun tidur. Malam itu di dalam mimpinya ia bertemu dengan Nabi dan berkata kepadanya, "Sahabatmu mengucapkan salam kepadamu." Dia berkata, "Hanya seorang malang yang lemah, serta bukan manusia sejatilah yang datang ke hadiratku, dan cepat merasa puas. Inti permasalahan adalah hidup lurus tanpa keluhan.
Allah yang Maha Besar menyatakan, telah kuberikan 40 tahun keinginan kepada hatimu. Dan aku jamin, bahwa engkau akan memperoleh segala sesuatu yang engkau harapkan, dan memenuhi segala keinginanmu itu. Tetapi sampaikan pula salamku kepada Zunnun, si manusia bajingan dan berpura-pura itu. Katakanlah kepadanya, wahai manusia pendusta yang suka berpura-pura, jika tidak aku bukakan malumu kepada seluruh penduduk kota, maka aku bukanlah Tuhanmu. Awas, janganlah engkau sesatkan kekasih-kekasihku yang malang, dan janganlah engkau jauhkan mereka dari hadiratku. Si murid terjaga dari tidurnya lalu menangis. Kemudian ia pergi kepada Zunnun, dan mengisahkan segala sesuatu yang disaksikan dan didengarnya dalam mimpi itu. Ketika Zunnun mendengar kata-kata Tuhan mengirim salam, dan menyatakan bahwa engkau adalah seorang pendusta yang suka berpura-pura, ia pun berguling-guling kegirangan, dan menangis penuh kebahagiaan. Zunnun mengisahkan, ketika aku sedang berjalan-jalan di gunung, terlihat olehku sekumpulan orang-orang yang menderita sakit. Aku bertanya kepada mereka, apakah yang telah terjadi terhadap kalian? Mereka menjawab, di dalam pertapaan yang terletak di tempat ini berdiam seorang yang saleh. Setahun sekali ia keluar dari pertapaannya, meniup orang-orang ini. Lalu semuanya sembuh. Setelah itu ia pun kembali ke dalam pertapaannya dan setahun kemudian barulah ia keluar lagi. Dengan sabar aku menantikan si pertapa itu keluar dari dalam pertapaannya. Ternyata yang kusaksikan adalah seorang lelaki berwajah pucat, berbadan kurus dan bermata cekung. Tubuhku gemetar karena kagum memandang dirinya. Dengan penuh kasih si pertapa memandangi orang banyak itu. Kemudian menengadahkan pandangannya ke atas. Setelah itu semua orang-orang yang menderita sakit itu ditiupnya beberapa kali. Dan semuanya sembuh dari penyakitnya. Ketika si pertapa hendak kembali ke dalam pertapaannya, aku segera meraih pakaiannya dan berseru, demi kasih Allah engkau telah menyembuhkan penyakit-penyakit lahiriah. Tetapi sembuhkanlah sekarang penyakit di dalam batinku ini. Sambil memandang diriku si pertapa berkata, Zunnun lepaskanlah tanganmu dariku. Sang sahabat sedang mengawasi dari puncak kebesaran dan keagungan. Jika dia lihat betapa engkau bergantung kepada seseorang selain daripadanya, pasti dia akan meninggalkan dirimu bersama orang itu, maka celakalah engkau di tangan orang itu. Setelah berkata demikian ia pun kembali ke dalam pertapaannya. Suatu hari sahabat-sahabatnya mendapati Zunnun sedang menangis. Mengapa engkau menangis? Tanya mereka. Kemarin malam ketika bersujud di dalam salat, mataku tertutup dan aku pun tertidur. Terlihat olehku Allah dan dia berkata kepadaku, wahai Abu Faiz, aku telah menciptakan semua makhluk terbagi dalam 10 kelompok. Kepada mereka aku berikan harta kekayaan dunia. Semuanya berpaling kepada kekayaan dunia kecuali satu kelompok. Kelompok ini terbagi pula menjadi 10 kelompok. Kepada mereka aku berikan surga. Semuanya berpaling kepada surga kecuali satu kelompok. Kemudian kelompok ini terbagi pula menjadi 10 kelompok. Kepada mereka aku tunjukkan neraka. Semua lari menghindar kecuali satu kelompok, yaitu orang-orang yang tidak tergoda oleh harta kekayaan dunia, tidak mendambakan surga dan tak takut pada neraka. Apakah sebenarnya yang kalian kehendaki? Semuanya menengadahkan kepalanya sambil berseru, sesungguhnya engkau lebih mengetahui apa yang kami kehendaki. Pada suatu hari, seorang anak lelaki menghampiri Zunnun lalu berkata, aku mempunyai uang 1000 dinar. Aku ingin menyumbangkan uang ini untuk kebaktianmu kepada Allah. Aku ingin agar uangku ini dapat digunakan oleh murid-muridmu dan para guru sufi. Apakah engkau sudah cukup umur? Tanya Zunnun. Belum, jawab anak itu. Jika demikian engkau belum berhak untuk mengeluarkan uang tersebut. Bersabarlah hingga engkau cukup dewasa, Zunnun menjelaskan. Setelah dewasa, anak itu kembali menemui Zunnun. Dengan pertolongan Zunnun, ia bertaubat kepada Allah. Dan semua uang dinar emas itu diberikannya untuk para sufi, sahabat-sahabat Zunnun. Suatu ketika, para sufi itu mengalami kesulitan. Sedang mereka tak memiliki apa-apa lagi karena uang telah habis dipergunakan. Anak lelaki yang telah menyumbangkan uangnya itu berkata, sayang sekali, aku tak mempunyai yang 100.000 dinar lagi untuk membantu manusia-manusia berbudi ini. Kata-kata ini terdengar oleh Zunnun. Maka sadarlah ia,
bahwa anak tersebut belum menyelami kebenaran sejati dari kehidupan mistik. Karena kekayaan dunia masih penting dalam pandangannya. Anak itu dipanggil Zunnun, dan berkata kepadanya, "Pergilah ke tabib Anu. Katakan kepadanya, bahwa aku menyuruh dia untuk menyerahkan obat seharga 3.000 dirham kepadamu." Si pemuda segera pergi ke tabib dan tak lama kemudian ia telah kembali lagi. "Masukkanlah obat-obat itu ke dalam lumpang dan tumbuklah sampai lumat," Zunnun menyuruh si pemuda. Kemudian tuangkanlah sedikit minyak sehingga obat-obat itu berbentuk pasta. Kemudian kepal-kepala ramuan itu menjadi 3 buah butiran. Dan dengan sebuah jarum lobangilah ketiga-tiganya. Setelah itu bawalah ketiga butirnya kepadaku. Si pemuda melaksanakan seperti yang diperintahkan kepadanya. Setelah selesai, ketiga butiran itu dibawanya kepada Zunnun. Butiran-butiran tersebut diusap-usap oleh Zunnun kemudian ditiupnya. Tiba-tiba butir-butir itu berubah menjadi 3 buah batu merah delima. Dari jenis yang belum pernah disaksikan manusia. Kemudian Zunnun berkata kepada si pemuda, "Bawalah permata-permata ini ke pasar. Dan tanyakanlah harganya ketika sampai, tetapi jangan engkau jual." Si pemuda membawa batu-batu permata itu ke pasar. Ternyata, setiap butirannya berharga 1.000 dinar. Si pemuda kembali untuk mengabarkan hal ini kepada Zunnun. Zunnun berkata, "Sekarang masukkanlah permata-permata itu ke lesung. Tumbuklah sampai halus, dan setelah itu lemparkanlah ke dalam air." Si pemuda melakukan seperti yang disuruhkan, melemparkan tumbukan permata itu ke dalam air. Setelah itu Zunnun berkata kepadanya, "Anakku, para guru sufi itu bukan lapar karena kekurangan. Semua ini adalah kemauan mereka sendiri." Si pemuda bertaubat lalu jiwanya terjaga. Dunia ini tak berharga lagi dalam pandangannya. Zunnun berkisah sebagai berikut. "Selama 30 tahun aku mengajak manusia untuk bertaubat. Tetapi hanya seorang yang telah menghampiri Allah dengan segala kepatuhan. Beginilah peristiwanya. Pada suatu hari sewaktu aku berada di pintu sebuah masjid, seorang pangeran beserta para pengiringnya lewat di depanku. Kuucapkan kata-kata, tak ada yang lebih bodoh daripada si lemah yang bergulat melawan si kuat. Si pangeran bertanya kepadaku, apakah makna kata-katamu itu? Manusia adalah makhluk yang lemah, tetapi ia bergulat melawan Allah yang maha kuat, jawabku. Wajah si pangeran remaja itu berubah pucat. Ia bangkit lalu meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya ia kembali menemuiku dan bertanya, manakah jalan menuju Allah? Ada jalan yang kecil dan ada jalan yang besar, yang manakah yang engkau sukai? Jika engkau menghendaki jalan yang kecil, tinggalkanlah dunia dan hawa nafsu, setelah itu jangan berbuat dosa lagi. Jika engkau menghendaki jalan yang besar, tinggalkanlah segala sesuatu kecuali Allah lalu kosongkanlah hatimu. Demi Allah akan kupilih jalan yang besar, jawab si pangeran. Esoknya ia mengenakan jubah yang terbuat dari bulu domba dan mengambil jalan mistik. Di kemudian hari ia menjadi seorang manusia suci. Kisah berikut ini diriwayatkan oleh Abu Ja'far yang bermata satu. Aku bersama Zunnun dengan sekelompok murid-muridnya berada di suatu tempat. Mereka sedang membicarakan bahwa sesungguhnya manusia dapat memerintah benda-benda mati. Inilah sebuah contoh, kata Zunnun, bahwa benda-benda mati mematuhi perintah-perintah manusia-manusia suci. Jika kukatakan kepada sofa itu menarilah mengelilingi rumah ini, maka ia pun menari. Belum lagi Zunnun selesai dengan kata-katanya. Sofa itu mulai bergerak kemudian mengelilingi rumah lalu membalik ke tempatnya semula. Seorang pemuda yang menyaksikan peristiwa ini tidak dapat menahan ledakan tangisnya, dan tak berapa lama kemudian menemui ajalnya. Mereka memandikan mayat si pemuda di atas sofa itu kemudian menguburkannya. Pada suatu ketika, seorang lelaki datang kepada Zunnun dan berkata, "Aku mempunyai hutang tetapi aku tidak mempunyai uang untuk melunasinya." Zunnun memungut sebuah batu. Batu itu berubah menjadi zamrud. Zunnun menyerahkannya kepada lelaki itu. Ia membawanya ke pasar dan menjualnya dengan harga 400 dirham kemudian ia melunasi hutangnya. Ada seorang pemuda yang seringkali mencemoohkan kaum sufi. Suatu hari Zunnun melepaskan cincin di jarinya. Kemudian memberikan cincin itu kepada si pemuda sambil berkata, "Bawalah cincin ini ke pasar dan gadaikanlah dengan harga 1 dinar." Si pemuda membawa cincin itu ke pasar. Tetapi tak seorang pun mau menerimanya dengan harga di atas 1 dirham.
Si pemuda kembali, dan menyampaikan hal itu kepada Zunnun. Sekarang bawalah cincin ini kepada pedagang permata dan tanyakan harganya. Zunnun berkata kepada si pemuda. Ternyata pedagang-pedagang permata menaksir harga cincin itu 1000 dinar. Ketika si pemuda kembali, Zunnun berkata kepadanya, "Engkau hanya mengetahui kaum sufi. Seperti pemilik-pemilik warung di pasar tadi mengetahui harga cincin ini." Si pemuda bertaubat dan ia tak mau lagi mencemooh para sufi. Telah 10 tahun lamanya Zunnun ingin memakan sekbaj. Tetapi keinginan itu tak pernah dilampiaskannya. Kebetulan esok hari adalah hari raya dan batinnya berkata, "Bagaimana jika esok engkau memberi kami sesuap sekbaj untuk sekedar menyambut hari raya?" "Wahai hatiku, jika demikian yang engkau kehendaki, maka biarkanlah aku membaca seluruh ayat Al-Quran di dalam salat sunat 2 rakaat malam nanti." Hatinya mengizinkan. Keesokan harinya Zunnun mempersiapkan sekbaj di depannya. Ia telah membasuh tangan tetapi sekbaj itu tidak disentuhnya. Ia segera melakukan salat. "Apakah yang telah terjadi?" Seseorang yang menyaksikan hal itu bertanya kepada Zunnun. "Barusan, hatiku berkata kepadaku," jawab Zunnun. "Akhirnya setelah 10 tahun lamanya barulah tercapai keinginanku." Tetapi segera ku jawab, "Demi Allah, keinginanmu tidak akan tercapai." Yang meriwayatkan kisah ini menyatakan bahwa begitu Zunnun mengucapkan kata-kata itu, masuklah seorang yang membawakan semangkuk sekbaj ke hadapannya dan berkata, "Guru, aku tidak datang kemari atas kehendakku sendiri, tetapi sebagai utusan. Baiklah kujelaskan duduk persoalannya kepadamu. Aku mencari nafkah sebagai seorang kuli padahal aku mempunyai beberapa orang anak. Telah beberapa lamanya mereka meminta sekbaj dan untuk itu aku telah menabung uang. Kemarin malam kubuatkan sekbaj ini untuk menyambut hari raya. Tadi aku bermimpi melihat wajah Rasulullah yang cerah menerangi bumi. Rasulullah berkata kepadaku, 'Jika engkau ingin melihatku di hari berbangkit nanti, bawalah sekbaj itu kepada Zunnun, dan katakan kepadanya, bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib telah memohon ampun untuk dirinya, agar ia untuk sementara dapat berdamai dengan hatinya dan memakan sekbaj ini dengan sekedarnya.' Aku taati," sahut Zunnun sambil menangis. Ketika Zunnun terbaring menunggu ajalnya, sahabat-sahabatnya bertanya, "Apakah yang engkau inginkan saat ini?" Zunnun menjawab, "Keinginanku adalah walau untuk sesaat saja, aku dapat mengenalnya." Kemudian Zunnun bersyair, "Takut telah meletihkan diriku. Hasrat telah membakar diriku. Cinta telah memperdayakanku. Tetapi Allah telah menghidupkan aku kembali." Pada suatu hari, ketika Zunnun tidak sadarkan diri, pada malam kematiannya, 70 orang telah bertemu dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi mereka. Semuanya mengisahkan bahwa di dalam mimpi itu Nabi berkata, "Sahabat Allah sudah tiba, aku datang untuk menyambut kedatangannya." Ketika Zunnun meninggal dunia, orang-orang menyaksikan tulisan berwarna hijau di dahinya. "Inilah sahabat Allah. Ia mati di dalam kasih Allah. Inilah manusia yang telah dijagal Allah dengan pedangnya." Ketika orang-orang mengusung mayatnya ke pemakaman, matahari sedang bersinar dengan sangat teriknya. Burung-burung turun dari angkasa, dan dengan sayap-sayap mereka meneduhi peti mati Zunnun, sejak dari rumah sampai ke pemakaman. Ketika mayatnya diusung itu, seorang muazin menyerukan azan. Sewaktu si muazin mengucapkan kata-kata syahadah, dari balik kafan terlihat jari tangan Zunnun mengacung ke atas. Ia masih hidup. Orang-orang berseru kaget. Mereka menurunkan usungan itu. Memang jari tangan Zunnun mengacung ke atas, tetapi ia telah mati. Betapapun mereka mencoba, namun mereka tak dapat membenarkan atau mengembalikan jarinya yang mengacung itu. Ketika orang-orang Mesir mendengar hal ini, mereka semua merasa malu, dan bertaubat dari kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Zunnun. Sebagai tanda penyesalan, di atas kuburan Zunnun, telah mereka lakukan berbagai hal yang tak dapat diterangkan dengan kata-kata. Kisah ini diambil dari kitab Tazkiratul Aulia karangan Fariduddin Attar. Suatu hari, Sofyan Ats-Tsauri salah mengenakan pakaiannya.
Ketika hal ini dikatakan kepadanya, ia segera hendak memperbaiki pakaiannya. Tetapi cepat-cepat dibatalkannya pula niatnya itu. Dan berkata, "Aku mengenakan pakaian ini karena Allah, dan aku tak ingin mengubahnya hanya karena manusia." Kesalehan Sofyan Ats-Tsauri nampak sejak ia masih berada di dalam kandungan ibunya. Suatu hari, ibunya sedang berada di atas loteng rumah. Si ibu mengambil beberapa asinan, yang sedang dijemur tetangganya di atas atap dan memakannya. Tiba-tiba Sofyan Ats-Tsauri yang masih berada di dalam rahim ibunya itu menyepak sedemikian kerasnya, sehingga si ibu mengira bahwa ia keguguran. Diriwayatkan bahwa, yang menjadi khalifah pada masa itu, ketika salat di depan Sofyan Ats-Tsauri memutar-mutar kumisnya. Setelah selesai salat, Sofyan Ats-Tsauri berseru kepadanya, "Engkau tidak pantas melakukan salat seperti itu. Di padang mahsyar nanti, salatmu itu akan dilemparkan ke mukamu sebagai sehelai kain lap yang kotor." "Berbicaralah yang sopan," tegur si khalifah. "Jika aku enggan melakukan tanggung jawabku ini," jawab Sofyan Ats-Tsauri, "semoga kencingku berubah menjadi darah." Khalifah sangat marah mendengar kata-kata Sofyan Ats-Tsauri ini. Lalu memerintahkan agar ia dipenjarakan dan dihukum gantung, agar tidak ada orang-orang lain yang seberani itu lagi terhadap khalifah. Suatu hari, tiang gantungan dipersiapkan. Sofyan Ats-Tsauri masih tertidur lelap, dengan kepala berada dalam dekapan seorang manusia suci, dan kakinya di pangkuan Sufyan bin Uyainah. Kedua manusia suci tersebut, yang mengetahui bahwa tiang gantungan sedang dipersiapkan, bersepakat, janganlah ia sampai mengetahui hal ini. Tetapi ketika itu juga, Sofyan Ats-Tsauri terjaga. "Apakah yang sedang terjadi?" tanyanya. Kedua manusia suci itu terpaksa menjelaskan walau dengan sedih sekali. "Aku tidak sedemikian mencintai kehidupan ini," kata Sofyan Ats-Tsauri. "Tetapi seorang manusia harus melakukan kewajibannya selama ia berada di atas dunia ini." Dengan mata berlinang-linang Sofyan Ats-Tsauri berdoa, "Ya Allah, sergaplah mereka seketika ini juga." Pada saat itu, sang khalifah sedang duduk di atas tahta dikelilingi oleh menteri-menterinya. Tiba-tiba petir menyambar istana, dan khalifah beserta menteri-menterinya itu ditelan bumi. Benar-benar sebuah doa yang diterima dan dikabulkan dengan seketika. Kedua manusia suci yang mulia itu berseru. Seorang khalifah yang lain naik pula ke atas tahta. Ia percaya kepada kesalehan Sofyan Ats-Tsauri. Si khalifah mempunyai seorang tabib yang beragama Kristen. Ia adalah seorang guru besar dan sangat ahli. Khalifah mengirim ini untuk mengobati penyakit Sofyan Ats-Tsauri. Ketika tabib memeriksa air kencing Sofyan Ats-Tsauri, ia berkata di dalam hati, "Inilah seorang manusia, yang hatinya telah berubah menjadi darah karena takut kepada Allah." Darah keluar sedikit demi sedikit melalui kantong kemihnya. Kemudian ia menyimpulkan, agama yang dianut oleh seorang manusia seperti ini tidak mungkin salah. Si tabib segera beralih kepada agama Islam. Mengenai peristiwa ini khalifah berkata, "Kusangka aku mengirimkan seorang tabib untuk merawat seorang sakit. Kiranya aku mengirim seorang sakit untuk dirawat seorang tabib yang besar." Suatu hari Sofyan Ats-Tsauri bersama seorang sahabatnya lewat di depan rumah seorang terkemuka. Sahabatnya terpesona memandang serambi rumah itu. Sofyan Ats-Tsauri mencela perbuatan temannya itu. "Jika engkau beserta orang-orang yang seperti engkau ini tidak terpesona dengan istana-istana mereka, niscaya mereka tidak bermegah-megah seperti ini. Dengan terpesona seperti itu, engkau ikut berdosa di dalam sikap bermegah-megah mereka." Seorang tetangga Sofyan Ats-Tsauri meninggal dunia. Sofyan Ats-Tsauri pun pergi untuk membacakan doa pada penguburannya. Setelah selesai, terdengar olehnya orang-orang berkata, "Almarhum adalah seorang yang baik. Seandainya kau ketahui bahwa orang lain menyukai almarhum," kata Sofyan Ats-Tsauri, "niscaya aku tidak turut di dalam penguburan ini. Jika seseorang bukan munafik, maka orang-orang lain tidak akan menyukainya." Seorang pemuda mengeluh karena tidak sempat menunaikan ibadah haji. Sofyan Ats-Tsauri menegurnya, "Telah 40 kali aku menunaikan ibadah haji. Semuanya akan kuberikan kepadamu asalkan engkau mau memberikan keluhanmu itu kepadaku." "Baiklah," si pemuda menjawab. Malam harinya, dalam mimpinya Sofyan Ats-Tsauri mendengar sebuah suara yang berkata kepadanya, "Engkau mendapat keuntungan yang sedemikian besarnya.
Sehingga apabila dibagi-bagikan kepada semua jamaah di Padang Arafah, niscaya setiap orang di antara mereka menjadi kaya raya. Suatu hari, ketika Sufyan Ats-Tsauri sedang memakan sepotong roti lewatlah seekor anjing. Anjing itu diberinya roti secabik demi secabik. Seseorang bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Mengapa roti-roti itu tidak engkau makan beserta anak istrimu? Jika anjing ini kuberi roti," jawab Sufyan Ats-Tsauri, "niscaya ia akan menjagaku sepanjang malam, sehingga aku dapat beribadah dengan tenang. Jika roti ini kuberikan kepada anak istriku, niscaya mereka akan menghalangi diriku untuk beribadah kepada Allah." Pada suatu ketika, Sufyan Ats-Tsauri melakukan perjalanan ke Mekah. Ia diusung di atas sebuah tandu. Selama di dalam perjalanan, Sufyan Ats-Tsauri menangis terus-menerus. Seorang sahabat yang menyertainya bertanya, "Apakah engkau menangis karena takut akan dosa-dosamu?" Sufyan Ats-Tsauri mengulurkan tangannya dan mencabut beberapa helai jerami. "Dosa-dosaku memang banyak, tetapi semuanya tidaklah lebih berarti daripada pegangan jerami imanku benar-benar iman atau bukan." Betapa cintanya Sufyan Ats-Tsauri terhadap semua makhluk Allah. Suatu hari ketika berada di pasar, ia melihat seekor burung di dalam sangkar. Si burung mengepak-ngepakkan sayap dan mencicit-cicit dengan sedihnya. Sufyan Ats-Tsauri membeli burung itu, lalu melepaskannya. Setiap malam burung itu datang ke rumah Sufyan Ats-Tsauri, menunggui Sufyan Ats-Tsauri apabila ia sedang salat dan sesekali hinggap di tubuhnya. Ketika Sufyan Ats-Tsauri meninggal dunia, dan mayatnya diusung ke pemakaman, si burung ikut pula mengantarkannya. Dan seperti pengantar-pengantar yang lain, ia pun mencicit-cicit sedih. Ketika mayat Sufyan Ats-Tsauri diturunkan ke dalam tanah, si burung menyerbu masuk ke dalam kuburan itu. Kemudian terdengarlah suara dari dalam kuburan itu, "Allah yang Maha Besar telah memberi ampunan kepada Sufyan Ats-Tsauri, karena telah menunjukkan belas kasih kepada makhluk-makhluknya." Si burung mati pula menyertai Sufyan Ats-Tsauri. Sumber kisah, Kitab Tazkiratul Aulia, karya Fariduddin Attar. Abul Hasan Sumnun bin Abdullah Hamzah Al-Hawwash, salah seorang sahabat Sari As-Sakati, dijuluki sebagai si pencinta karena tema dari ceramah-ceramah dan syair-syairnya adalah mengenai cinta spiritual. Sumnun didakwa oleh Gulam Al-Halil. Ia meninggal kira-kira 300 Hijriah, 913 Masehi. Sumnun dijuluki sebagai si pencinta. Walaupun ia sendiri menjuluki dirinya sebagai Sumnun pendusta, adalah sahabat Sari As-Sakati dan tokoh yang semasa dengan Junaid. Sumnun mempunyai sebuah doktrin yang istimewa, jadi berlawanan sekali dengan pandangan mayoritas tokoh-tokoh sufi. Ketika Sumnun memberi ceramah mengenai cinta, dari angkasa meluncur seekor burung dan hinggap di atas kepalanya, kemudian pindah ke tangannya dan setelah itu ke dadanya. Dan dari dada Sumnun burung itu meloncat ke atas tanah. Paruhnya dipatuk-patukkan dengan keras ke tanah sehingga mengeluarkan darah. Sesaat kemudian burung itu kehabisan tenaga dan mati. Ketika Sumnun pergi ke Hijaz, orang-orang Faid mengundangnya untuk memberikan ceramah. Sumnun naik ke atas mimbar hendak berkhotbah, namun ternyata tak seorang pun yang mendengarkannya. Maka berpalinglah ia kepada lampu-lampu di dalam masjid itu dan berkata, "Aku akan memberikan pengajaran kepada kalian mengenai cinta." Seketika itu juga, lampu-lampu saling berbenturan dan hancur berantakan. Diriwayatkan, di hari tuanya Sumnun menikah dan mendapatkan seorang anak perempuan. Ketika si putri berusia 3 tahun, Sumnun sangat sayang kepadanya. Dan pada suatu malam, Sumnun bermimpi, dan di dalam mimpi itu, ia menyaksikan dirinya telah berada di hari berbangkit. Ia menyaksikan untuk setiap golongan ditegakkan sebuah panji. Salah satu di antara panji-panji tersebut sedemikian gemerlapnya, sehingga menerangi padang-padang surgawi. Golongan apakah yang memiliki panji ini? Sumnun bertanya. Golongan yang dikatakan Allah. Dia mencintai mereka dan mereka mencintai dia. Maksudnya, golongan pencinta. Sumnun menyelinap ke tengah orang-orang yang berteduh di bawah panji itu.
Tetapi salah seorang di antara mereka mendorongnya keluar. "Mengapa engkau mengusirku?" Sumnun berteriak. "Karena panji ini adalah panji para pencinta, sedang engkau bukan seorang pencinta." "Aku bukan seorang pencinta," teriak Sumnun. "Bukankah orang-orang menjulukiku sebagai Sumnun sang pencinta? Dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang terkandung di dalam hatiku ini. Sumnun, dahulu engkau memang seorang pencinta. Tetapi sejak hatimu lebih cenderung kepada anakmu itu, namamu telah dihapus dari daftar para pencinta." Di dalam mimpi, Sumnun memohon ampunan kepada Allah. "Ya Allah, jika karena anakku aku akan tergelincir, tunjukilah aku jalan yang baik." Ketika Sumnun terbangun, terdengarlah suara gaduh. Anak itu terjatuh dari atas loteng dan mati. Selanjutnya diriwayatkan pula bahwa, pada suatu ketika, Sumnun menyenandungkan syair. "Tidak ada kebahagiaan bagiku, kecuali di dalam dirimu, jadi, jika engkau menghendaki, ujilah aku." Sesaat itu juga saluran kencingnya tersumbat. Maka dikunjunginyalah sekolah demi sekolah, dan kepada anak-anak murid ia berpesan, "Berdoalah untuk pamanmu sang pendusta ini, semoga Allah menyembuhkannya kembali." Gulam Halil memperkenalkan dirinya sebagai seorang sufi. Kepada Khalifah, ia menukar keselamatan yang kekal abadi dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ketika Sumnun dewasa, kemasyhuran namanya tersiar kemana-mana. Namun Gulam Halil sering membuatnya menderita, dan senantiasa mencari-cari kesempatan untuk dapat menfitnah Sumnun. Pada suatu ketika, seorang wanita kaya datang menyerahkan dirinya kepada Sumnun. "Lamarlah aku," si wanita berkata kepada Sumnun. Sumnun menolak. Wanita itu mengadukan halnya kepada Junaid, dan meminta Junaid mewakilinya untuk membujuk Sumnun supaya mau menikahinya. Tetapi Junaid malah memarahinya dan mengusirnya. Wanita itu pergi menghadap Gulam Halil, dan menjelek-jelekkan Sumnun. Gulam Halil sangat senang hatinya dan hal itu segera disampaikannya kepada Khalifah. Khalifah memberikan perintah agar Sumnun dihukum pancung. Algojo telah dipanggil dan ketika Khalifah hendak memerintahkan penggal, tiba-tiba ia menjadi bisu tak dapat berkata-kata. Lidahnya keluh menyumbat tenggorokannya. Malam harinya ia bermimpi dan di dalam mimpi itu ia mendengar suara yang berkata kepadanya, "Kerajaanmu tergantung kepada hidup Sumnun." Keesokan harinya, ia memanggil Sumnun untuk dibebaskan dengan segala hormat, dan diperlakukan dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Sejak peristiwa itu, kebencian Gulam Halil terhadap Sumnun semakin menjadi-jadi. Di hari tuanya Gulam Halil menderita penyakit kusta. Gulam Halil menderita penyakit kusta, seseorang mengabarkan kepada Sumnun. Sumnun berkata, "Rupanya ada beberapa orang sufi yang belum sempurna telah berniat buruk, dan melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap dirinya." Memang Gulam Halil adalah penentang tokoh-tokoh sufi, dan telah berkali-kali menyusahkan mereka dengan perbuatannya. Semoga Allah menyembuhkan Gulam Halil. Kata-kata Sumnun itu disampaikan orang kepada Gulam Halil. Gulam Halil bertaubat, memohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosa yang telah dilakukannya, dan menyerahkan semua harta kekayaannya kepada para sufi. Tetapi para sufi itu tidak mau menerimanya. Sumber kisah diambil dari kitab Tazkiratul Auliyah karya Syekh Fariduddin Attar. Abul Usman Said bin Ismail Al-Hiri An-Nisaburi berasal dari rai di mana ia berkenalan dengan Yahya bin Mu'az Ar-Razi dan Syah bin Syuja Al-Kirmani. Kemudian ia pindah ke Nishapur, di sana ia sangat terpengaruh oleh Abu Hafsin Al-Haddad. Ia pernah mengunjungi Junaid di Baghdad. Ia meninggal tahun 298 Hijriah, 911 Masehi di Nishapur. Sejak kecil hatiku telah mencari-cari realitas, Abu Usman Al-Hiri meriwayatkan. Aku agak enggan kepada penganut-penganut agama yang formal. Dan aku merasa yakin bahwa, di samping hal-hal yang diyakini oleh orang banyak, masih ada perwujudan-perwujudan lahiriah jalan hidup Islam, yang mengandung berbagai rahasia.
Suatu hari, Abu Usman Al-Hiri berangkat ke sekolah. Ia ditemani oleh 4 orang hamba yang masing-masing berasal dari Ethiopia, Yunani, Kashmir dan Turki. Abu Usman Al-Hiri menjinjing sebuah kotak pena yang terbuat dari emas. Mengenakan sorban yang terbuat dari kain halus dan berjubah sutera. Di tengah perjalanan, ia melewati sebuah rumah persinggahan tua yang tidak berpenghuni lagi. Abu Usman Al-Hiri mengintip ke dalam. Dan terlihatlah olehnya seekor keledai dengan luka-luka di punggungnya. Seekor burung gagak sedang mematuki luka-luka itu, dan si keledai tidak berdaya mengusirnya. Menyaksikan hal ini, Abu Usman Al-Hiri merasa kasihan. "Untuk apa engkau menyertaiku?" Abu Usman Al-Hiri bertanya kepada salah seorang hambanya. "Untuk menolongmu memecahkan setiap persoalan yang engkau hadapi," si hamba menjawab. Abu Usman Al-Hiri segera melepaskan jubah suteranya dan menyelimuti keledai itu. Kemudian ia membalut luka-luka di punggung binatang itu dengan sorbannya. Tanpa mengeluarkan suara, keledai itu memohon kepada Allah yang Maha Besar agar memberkahi Abu Usman Al-Hiri. Sebelum Abu Usman Al-Hiri sampai di rumah, ia dihadapkan dengan sebuah pengalaman spiritual yang hanya dialami oleh manusia-manusia sejati. Seperti seorang yang sangat bingung, ia mendapatkan dirinya di antara orang-orang yang sedang mendengarkan khotbah Yahya bin Mu'adz. Kata-kata Yahya bin Mu'adz membuka sebuah pintu di dalam hatinya. Kemudian Abu Usman Al-Hiri meninggalkan rumah kedua orang tuanya, dan untuk beberapa lamanya mengikuti Yahya sambil mempelajari disiplin para sufi. Demikianlah yang dilakukan Abu Usman Al-Hiri. Sehingga pada suatu hari tibalah rombongan yang baru berkunjung kepada Syekh bin Syuja Al-Kirmani, dan menyampaikan kisah-kisah mengenai manusia suci itu. Kisah-kisah ini membuat Abu Usman Al-Hiri ingin sekali berkunjung kepada Syekh bin Syuja. Setelah direstui oleh pembimbing spiritualnya, berangkatlah ia ke Kirman untuk mengabdi kepada Syekh bin Syuja. Tetapi Syekh bin Syuja tidak mau menerimanya. "Dirimu penuh dengan keinginan," Syekh bin Syuja berkata kepada Abu Usman Al-Hiri. "Tempat Yahya adalah keinginan. Kemajuan spiritual tidak akan terdapat di dalam diri seorang yang dibesarkan di dalam keinginan. Kesetiaan buta kepada keinginan menimbulkan kemalasan. Bagi Yahya sendiri, keinginan itu adalah peniruan semata." Dengan segala kerendahan hati Abu Usman Al-Hiri memohon kepada Syekh bin Syuja. 20 hari lamanya ia menanti di depan pintu rumah Syekh bin Syuja. Akhirnya si Syekh terpaksa menerimanya. Demikianlah Abu Usman Al-Hiri menjadi murid Syekh bin Syuja, dan banyak memperoleh manfaat dari ajaran-ajarannya. Sampai ketika Abu Usman Al-Hiri menyertainya ke Nishapur untuk mengunjungi Abu Hafsin. Abu Usman Al-Hiri ingin sekali menjadi murid Abu Hafsin. Tetapi karena hormatnya kepada Syekh bin Syuja, ia merasa segan menyampaikan hasratnya itu. Lagi pula Syekh bin Syuja, seorang guru yang sangat cinta kepada murid-muridnya. Maka Abu Usman Al-Hiri memohon kepada Allah, supaya dibukakan jalan untuk dapat tinggal bersama Abu Hafsin. Tanpa mengecilkan hati Syekh bin Syuja, Abu Usman Al-Hiri mengetahui bahwa Abu Hafsin adalah seorang manusia yang banyak memperoleh kemajuan spiritual. Ketika Syekh bin Syuja merasa telah tiba saatnya bagi mereka untuk kembali ke Kirman, ia menyuruh Abu Usman Al-Hiri mempersiapkan perbekalan mereka. Kemudian pada suatu hari, dengan sangat ramah Abu Hafsin berkata kepada Syekh bin Syuja, "Biarkanlah anak muda ini bersamaku, karena aku sangat senang kepadanya." Syekh bin Syuja berpaling kepada Abu Usman Al-Hiri dan menasehatkan, "Taatilah perintah-perintah Syekh." Setelah itu berangkatlah ia tanpa Abu Usman Al-Hiri. Ditinggalkannya Abu Usman Al-Hiri untuk memulai kehidupan baru. Abu Usman Al-Hiri mengisahkan, "Usiaku masih muda ketika Abu Hafsin membebaskanku dari asuhannya. Aku tak ingin engkau berada di dekatku lagi." Abu Hafsin berkata kepadaku. Aku tak dapat berkata apa-apa. Aku tak berani membelakangi Abu Hafsin. Maka dengan air mata bercucuran aku beringsut mundur dari hadapannya. Kemudian di hadapan rumah Abu Hafsin aku bangun sebuah tempat kediaman. Dan kubuat sebuah lubang, posisi di mana aku dapat melihat Abu Hafsin. Aku bertekad tidak akan meninggalkan tempat itu kecuali Syekh sendiri yang memerintahkan demikian.
Ketika Syekh mengetahui tempatku itu dan melihat keadaanku yang sangat menyedihkan, ia lalu memanggilku dan memberkahiku dengan menikahkan puterinya kepadaku. Abu Usman Al-Hiri berkata, selama 40 tahun, betapapun keadaan yang ditakdirkan Allah kepadaku, tak pernah kusesali, dan betapapun ia merubah keadaanku, tak pernah membuatku marah. Kisah berikut ini merupakan bukti kebenaran kata-kata Abu Usman Al-Hiri di atas. Seseorang yang tidak mempercayai kata-kata Abu Usman Al-Hiri mengirimkan sebuah undangan kepadanya. Undangan itu diterima oleh Abu Usman Al-Hiri, maka ia pun pergilah ke rumah orang itu. Tetapi sesampainya di sana, orang itu berteriak kepadanya, "Wahai manusia rakus, di sini tidak ada makanan untukmu, pulang sajalah." Abu Usman Al-Hiri beranjak meninggalkan tempat itu. Tetapi belum jauh ia melangkah, orang tadi berteriak memanggilnya, "Syekh, kemarilah." Abu Usman Al-Hiri berbalik, tetapi orang itu terus menggodanya. "Engkau sangat rakus, tidak pernah merasa cukup. Pergilah dari sini." Si Syekh pun pergi meninggalkan tempat itu. Orang itu memanggilnya lagi dan Abu Usman Al-Hiri pun menghampirinya pula. "Makanlah batu atau pulang sajalah." Sekali lagi Abu Usman Al-Hiri beranjak pergi. 30 kali orang itu memanggil dan mengusirnya. Dan 30 kali pula Syekh Abu Usman Al-Hiri datang dan pergi, tanpa sedikit pun menunjukkan kejengkelan hatinya. Akhirnya orang itu berlutut di depan Abu Usman Al-Hiri. Dengan air mata bercucuran ia meminta maaf kepadanya. Dan sejak itu ia menjadi murid Abu Usman Al-Hiri. "Engkau benar-benar manusia yang sangat kokoh," katanya kepada Abu Usman Al-Hiri. 30 kali engkau kuusir dengan kasar, tetapi sedikit pun engkau tak menunjukkan kejengkelan di hatimu." Abu Usman Al-Hiri menjawab, "Hal itu adalah sepele. Anjing-anjing juga berbuat seperti itu. Apabila anjing-anjing itu engkau usir mereka pun pergi. Dan apabila engkau panggil mereka pun datang tanpa sedikit pun menunjukkan rasa jengkel. Sesuatu hal yang dapat dilakukan anjing, sama sekali tidak ada artinya. Lain halnya dengan perjuangan manusia." Pada suatu hari, Abu Usman Al-Hiri sedang berjalan-jalan menjelajahi sepanjang jalanan. Tiba-tiba seseorang dari loteng sebuah rumah menumpahkan senampan abu yang jatuh tepat ke atas kepalanya. Menyaksikan kejadian itu sahabat-sahabat Abu Usman Al-Hiri marah dan hendak menyerang. Tetapi segera dicegahnya. "Kita harus bersyukur 1000 kali. Karena kita yang seharusnya dihukum dengan api, dibebaskan dengan abu." Seorang pemuda berandalan yang sedang mabuk, keluyuran dengan sebuah kecapi di tangannya. Tetapi ketika melihat Abu Usman Al-Hiri, ia segera memasukkan untayan-untayan rambutnya ke dalam pecinya, dan menyembunyikan kecapinya ke balik lengan bajunya. Ia menyangka bahwa Abu Usman Al-Hiri akan melaporkan tingkah lakunya kepada yang berwajib. Dengan seramah mungkin Abu Usman Al-Hiri menghampirinya. "Jangan khawatir," kata Abu Usman Al-Hiri, "orang-orang yang bersaudara adalah satu." Mendapat perlakuan seperti ini, si pemuda bertaubat dan menjadi murid Abu Usman Al-Hiri. Pemuda itu disuruhnya mandi dan diberinya pakaian, kemudian ia menengadahkan kepalanya dan berdoa. "Ya Allah, telah kulakukan kewajibanku. Selanjutnya adalah urusanmu." Sesaat itu juga si pemuda mengalami suatu pengalaman spiritual yang sedemikian menakjubkan, sehingga Abu Usman Al-Hiri sendiri terheran-heran. Pada waktu salat asar, datanglah Abu Usman Al-Maghribi. Abu Usman Al-Hiri berkata kepadanya, "Syekh, hatiku terbakar oleh api cemburu, yang selama hidup kudambakan, telah dilimpahkan kepada pemuda yang masih mengeluarkan bau anggur dari dalam perutnya ini. Maka tahulah aku kini, bahwa manusialah yang berusaha tetapi Tuhan yang menentukan." Diambil dari kitab Tazkiratul Auliyah karya Syekh Fariduddin Attar.